pegah mi. Baru-barunya kena itamong dan kalian bak media Paulus Kristus yang di Jakarta. Nyan perlelun himbau hino karena menyoji dari Jakarta jo kenan Medan, dari Medan itamong kono awai truk kono bak drone tabak drone dilangsa kan. Jadi awai tamong kono ile perlelun himbau nyan utak Israel nyan di Paulus nyan. Makanya kalian harus mawas, jaga-jaga. Ini ada program-program baru daripada Israel untuk menghancurkan generasi Islam, terutama kita orang Aceh yang perleningan. Sempat si Catok Bruknya mengeluarkan statement, kalau kita lihat ada yang menikah sesama jenis, itu kalau bisa jangan dibuli, rahmati mereka. Catok Bruknya, pui itu pui je. Nya bahaya mi. Kita Aceh ini diambang apa kan bahaya besar. Makanya waktu mencekot mono, ilo sering dalam dakwah ku pegah. Nyo kengan sebab-sebab lagi nyo dak meje tak cok pulang ju Aceh. Tayu jalan pegah ke Indonesia yang. Iji pegah ju peraturan-peraturan ne, nanti mereka imbaskan kepada Aceh. Bahaya. Iji hanya ibu Paulusnya langsung mencuap nama Aceh sebagai pemenang kontes bencong di Jakarta. Je ke makanan. Nyan bu mangatat je makanan. Teta paju. Alah ya Allah. I bencong yang menang nyan pihana hiu riung mu beo. Kagot hi tangen ngehiji. Tapi menang. Ini kan sengaja kan. Sengaja. Jadi drone malamnya ketika banyak bahasa Indonesia yang saya ucapkan itu dimaklumkan. Karena ini kamera seperti wartawan JNN, Metro TV, TV One. Nanti mereka liput kan, mudah-mudahan sampai kepada pemerintah Indonesia. Beiduk lemah aja ngayok-yok krehinan. Pikirkan bagaimana Aceh ke depan. Kalau memang mereka tidak sanggup untuk memikirkan atau untuk menerapkan syariat di Aceh, ya udah pisahkan saja, lepaskan saja Aceh. Mampu dan udah pegawai seperti orang tua yang banyak anak, tapi nggak sanggup ngurus. Seharusnya begini, kalau memang punya anak, haik tauro, tayu kajak juga yang merantau deka, kemenang, nyakan, haik tauro, tapi hanya jak hinan, empun hanta putar, Indonesia pungau, kup sakit hati, nyawati lagi nyaw tinggal tu, kenapa? Pakai icah di mana kok? Kita nyaw katuha mi, katuha ni, walaupun drone tapi kenang skincare hili muda baju. Dia tak hiu urang kalau lagi boneka Barbie tu mai. Nah yang muka mekilat lagi kena minyak makan urang. Tapi dia nak baik bengai kakak long tari mak tu long tu berat tari dia ni walaupun dia kena minyak makan gitu. Tari. Ben ni ada gop, ni ada ron masing-masing. Ada tu pegang menang, nak ada gop, draw ke lagi minyak kali kena cerongkot. Anacan lah guys. Tengok ke Tuhan, kita kan semuanya punya keturunan. Tengok nana kan. Siatik tengok kata wabak Allah. Pernahkah tidak kita fikirkan? Ya Allah, siatik leung kalau wabak Allah. Kibani mudib anak-anak leung ya Allah. Punya peraturan-peraturan Kristen itu sudah merajalela. Yang tak jino tak fikir hana gereja di Aceh kan. Kan hana gereja nunggu hana de. Ada menyongon peng dumpu jalan ni. Neun tu nyawa gelun pegapu. Ke gubernur duk barang kata je tengku, tapi landasannya bukan iman kepada Allah dan tidak takwa kepada Allah. Barang kata je duk ke gubernur tengku. Menyai suntik le Jakarta segera harus kita kerjakan. Nantinya kita mau ngajuk KPH kena. Memang program pegat gereja je di Aceh tengku. Nyo ni cetek tengku. Ya, kita berlindung kepada Allah, kita lihat nanti ke depannya. Nyo bukan. Ini pancu habis-habisan. Menyo gereja kata dang tunggu, artinya adat dan budaya mereka itu akan jalan di Aceh. Udah perehwak yang majino pi Sabang cukup ancu kah? Ancu dah kai Sabangnya. Nah, yang pegah tu masyarakat kota Sabang itu pernah mengundang saya untuk pidato di Sabang. Mahal di je ekbud ilungnya tak kai masalah. Atai kai pegah tengku nawate kena Sabang bele.
Tingat long karam gurita je menam kaji ya lu ibut. Mio tempat long tamong gedehnya insya-Allah dengan berdoa. Terus kita berantas. Tempat-tempat maksiat hari ini cukup tajai ka di Aceh. Kafe-kafe ya Allah. Kafe di Aceh ke timah kulat ba musim hujan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil haqqa ala lisani wa qalbi. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina syaqiyya wa la mahruma. Hadirin dan ayah kaum muslimin sidang jamaah pendengar dakwah yang diberikan rahmat yang tiada pernah henti-hentinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya patutlah getanyo bersama mengucapkan puji syukur getanyo kepada Allah yang mana sampai bak malamnya manteng tercurahkan akan nikmat dan rahmat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Patutlah getanyo syukuri, dan apabila tidak berarti termasuk getanyo kepada golongan yang ingkar terhadap nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di apa yang telah Allah berikan nyoban bandum ialah sebagai nikmat, dan nikmatnya adalah sebagai penunjang daripada keseriusan getanyo dalam tamu hudip di akhir rung dunianyo, di mana nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah berupa kesehatan dan kesempatan nyo kita pergunakan semaksimal mungkin sebagaimana tujuan dari penciptaan manusia. Kaum ayam tuah, kaum ayah yang berbahagia, getanyo sering tua dan sering kita lupakan apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan manusia. Kon lagi getanyo pikir seolah-olah ialah untuk terus meningkatkan daya atau kualitas daripada kehidupan kita. Jika getanyo takalan sabuh ayat Allah Subhanahu wa taala, nepegale Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanalun pejut jin dan manusia melainkan untuk mengabdi, menyembah, beribadah kepadaku, kata Allah. Maka menjadi poin utama dalam kehidupan ialah Allah keciptakan getanyo supaya kita mengenal siapa yang menciptakan kita. Apabila sudah kita kenal, maka terus berangsur getanyo pun akan temakut kepada Allah. Layaknya kepada sesuatu yang getanyo takuti, pasti didasari oleh telah mengenal sebelumnya. Awai taturi dudo temakut karena kata tu resiko dari apa yang kita kenal.
Demikian takalan manusia, kenapa semakin hari manusia semakin jauh daripada jalan atau tali agama Allah Subhanahu wa taala? Ini karena manusia itu sendiri belum mengenal siapa Tuhannya. So yang pejit katanya. Maka inilah landasan utama yang mesti terus kita introspeksi diri. Pada hari-hari kehidupan kita dalam uro-uro, maka marilah sama-sama kita lebih mengenal siapa Allah. Apabila nyo kata tume, insya Allah segala peraturan-peraturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nyo akan kita kerjakan tanpa merasa berat untuk kita laksanakan. Hana payah didukung oleh pehen, yaitu paksaan. Tidak. Intinya mengenal siapa yang memerintahkan. Ada rasa takut, yaitu dasar takwa kepada Allah. Hinoke getanyo akan lulu dan mengikuti perintah-perintah daripada Allah dan menjauhi segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Munyokan lagi nyo hana cara. Tetap getanyo sabelam udip gabu dalam kesibukan-kesibukan yang sifatnya dunia. Di mana kesibukan dunia yang dinamakan kesibukan dunia ialah sesuatu yang kita kerjakan yang tidak punya nilai akhirat. Tak pubut hina idonya tapi hana fahala akhirat. Nyokeun but dunia. Adapun aktivitas-aktivitas yang lain, kita usahakanlah setiap aktivitas yang kita lakukan itu punya nilai nantinya di negeri akhirat kelak, supaya tidak sia-sia kehidupan kita itu menjelang tawabah Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam hana tua-tua kita tam selawat tam laki ba Allah kepada pangulai umat, pangulai anbiya yang mursal, dronenyan mendapatkan posisi tertinggi baik itu di dunia maupun di negeri akhirat. Diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak tanggung-tanggung. Allah mengangkat derajat beliau, kemuliaan beliau itu mencakupi baik daripada negeri dunia sampai negeri akhirat. Bandung pernah tak kalian dan tak dengar gure-gure kita nyoba sampaikan bahwa kemuliaan kekasih Allah yang kita nyoba peringati hari kelahirannya, neberi Allah kemuliaan sebelum beliau lahir, jauh-jauh hari dari awal penciptaan Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya sampai kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Hino itu dua buah cabang kemuliaan urang Syilon yang berbahagia. Seterusnya perjalanan demi perjalanan. Adapun di satu sisi mengarah kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Sisi satunya yaitu mengarah kepada kemuliaan kekasih Allah, nekubah li Allah dari setiap sulbi para nabi, terus berjalan sampai tiba masanya dari keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam nyo merumpak dengan cabang yang paling mulia, yaitulah Allah telah menentukan siapa yang cocok untuk mengandung kekasihnya dan siapa manikam siapa nantinya yang akan jatuh kepada kandungan ibundanya. Ini semua sudah ada dalam ilmu Allah. Kamu tentai nyo ayah nyo bunda. Demikian ketika bundanya mengandung, hana rasa lelah, hana apuh apa, luar biasa. Bunda pun merasakan akan kebahagiaan. Bahkan belum pernah dirasakan oleh wanita manapun selain jud dunianya. Belum pernah.
keistimewaan Allah berikan kepada Bunda Aminah binti Tengku Abdul Wahab. Ya, Tengku Wahab yang mulia itu mempunyai anak yang menjadi ibundanya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, bulan-bulan dalam kandungan ibunda, setiap pagi dan malam itu menjadi ubat. Ubat apa? Obat meninggalnya suami. Karena dalam ketika setengah-tengah mengandung, yaitu kekasih Allah, suami tercinta, ayah daripada kekasih Allah, nuwa Allah, sungguh sangat terpukul. Seumpama katanya urinang banta menikah, baru red manikam pertama, kandungan baru sabuh minggu, suami gua Allah itu sungguh terluka. Tetapi Allah mengobatinya dengan kemuliaan yang berada dalam kandungannya. Sehingga tiba masa kelahiran beliau, Umi yang mutuah yang berbahagia, golom pernah takalon mi, langit yang takalon bak malamnya hitam, tanpa ada pernak-pernik atau bintang. Tapi menjelang kelahiran kekasih Allah yang mulia, langit wate takalon mi hanaduh langit, tapi jitup oleh jemerlak indahnya bintang-bintang, mupluh ribu bintang hadir untuk menyaksikan seorang kekasih Allah yang terpilih akan terlahir di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ubena para tokoh bawatenyan merasa hiran, hantam ke kalan na bintang yang penuh bak langit. Tapi bak bungoh menjelang mendekati waktu subuh, nyo 10,000 jitup langit dengan bintang-bintang pengu. Nyo ke bak watenyan mi mutuah ayah yang berbahagia, kekasih Allah terlahir atas ruang dunia yang mulia, Habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kelahiran beliau merupakan rahmat. Allah yang menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Rasulullah itu terlahir membawa rahmat bagi sekalian alam. Artinya bukan daripada makhluk atau tumbuh-tumbuhan saja, segala macam ciptaan Allah semuanya merasakan akan rahmat kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayah dan mak maklun yang berhadir bak malamnya, seandainya ada manusia yang mengatakan saya cukup benci kepada mereka yang merayakan maulid, yang kalimat saya cukup benci kepada mereka yang merayakan maulid, yang tebit di luar garis. Orang yang berani mengucapkan demikian itu sama halnya dia mengucapkan lon benci kulahi Nabi saban, na'udzubillah. Miona yang pegahnya bid'ah, hanya pegat kanduri maulid, berarti demikianlah mereka membid'ahkan akan kelahiran kekasih Allah yang mulia. Ini hati-hati. Ya, pesan saya pada malam ini, kalau memang pernah terucap pada lisan kita, segala mati ni yang mengucap lagi ju, kayak sampai mati kafir tu, na'udzubillah. Bahaya. Ini adalah wujud kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita senang kelahiran beliau. Kita ini sebagai umatnya banyak diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nantinya di yaumil qiyamah juga nyanhan berlaku hana daya daripada nabi-nabi yang lain. Tok kemuliaan bak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu syurga nyanhan akan tehah ayah, han tehah. Bersaleh tat bertanya je. Oh nabi-nabi lain hanjut tamong. Nabi ketanyalah sang pembuka kunci syurga. Beliau yang lebih dulu masuk, baru pintu lain teham.
sedemikianlah kemuliaan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita bersyukur. Ya Allah, kami bersyukur ya Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Demikian. Maka kita layangkan, kita luapkan kecintaan dan rasa syukur kita itu dengan kita buat acara kenduri, kita pegat kenduri maulid, kita santuni anak yatim, kita baca barzanji, baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Ummi, secret kita baca selawat ke Nabi, secret pula disampaikan oleh para malaikat ke deh bak Nabi yang pada saat ini beliau sedang istirahat. Hukum syarak hana ada penafi katanya, tetap Rasulullah telah wafat di alam dunia. Tapi tidaklah sama dengan wafatnya manusia-manusia yang lain. Hansaban. Mereka para kekasih Allah itu ditempatkan istirahat. Karena tugas beliau untuk menyampaikan risalah Allah telah selesai. Maka kata Allah, telah selesai tugasmu wahai kekasihku. Kembalilah engkau kepadaku. Nikmati. Apa yang beliau nikmati, itulah buah dari hasil perjuangan beliau. Subhanallah. Tinggal itu getanyo-getanyo yang mentang udip. Sabi-sabi mimtuah tamu selawat ke Rasulullah. Sekali berselawat ke Rasulullah, Allah selawat kepada yang menselawat kepada Rasulullah. Gebalah oleh Allah 10 ge. Man ke banjara tengku monyo-tanyo selawat ke Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau dengan kalimat yang lain, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jejit. Lalu bagaimana Allah menselawat kepada kita? Itulah berupa keampunannya. Itulah istimewanya salawat. Padahal kalimat untuk memohon ampunan itu istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. So hebat istighfar dengan selawat. Kalimat pengampunan hana dua. Paling istimewa kalimat pengampunan itu istighfar. Tapi ketika disandangkan dengan kalimat salawat, itu tinggi pangkat dan derajatnya salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menyo istighfar itu cuman permohonan ampun kepada Allah. Tapi menyo salawat yang pertama katanya necap li Rasulullah sebagai umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaat daripada Nabi katanya yang mulia. Yang kedua, Allah memberikan pengampunan kepada katanya. Makanya dalam siurami ayah menyojud 2 ge, 4 ge, 6 ge, terus tingkatkan. Hana baca lain, hana masalah. Selawat ini diutamakan. Tapi lon yakin, siapa yang mendawamkan membaca selawat kepada Nabi, insya Allah nantinya dia akan tertarik untuk membacakan istighfar ataupun kalimat-kalimat yang lain. Pendukung akan menjadi daya tarik untuk membacakan amalan-amalan yang lain urung syilun. Maka utamakan membaca selawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, limpahkanlah nikmat, rahmat, karunia dan kasih sayangmu kepada Nabi kami yang merupakan kekasihmu ya Allah, Rasulullah Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasul Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Curahkan ya Allah kepada beliau. Curahkan juga kepada keluarganya. Curahkan juga kepada para sahabatnya yang mulia. Dan curahkan kepada para alim ulama setelahnya. Sampai baik tua kepada ulama-ulama Aceh yang kita cintai. Di mana jarang kita uronyo tatuho deng, tatuho kiblat. Bisa kita mengerjakan salat, itu semua berkah daripada perjuangan para alim ulama. Maka cintai alim ulama, bil khusus kepada ulama Aceh, umumnya kepada ulama Bansi Gombumu Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdim kemuliaan
terutama dan yang paling pertama kita ucapkan kepada Abu Imam Syekh Masjid yang katanya cintai, yaitu Imam Syekh atau Imam Masjid. Demikian kepada imam-imam yang lain yang mukim masjid, baik imam kampung atau imam dusun. Demikian yang kita muliakan BKM atau Badan Kemakmuran Masjid. Selanjutnya istimewa kepada pimpinan pemerintahan tingkat kampung, terutama Bapak Gesi yang kita cintai. Selalu kita doakan mudah-mudahan Bapak Gesi, Ibu Gesi dan keluarganya itu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang mulia Bapak Sekdes, olehnya kepada yang mulia perangkat desa, baik Tuha Pe, Tuha Lapan, Tuha Pakat, Tuha Adat, Tuha Tuho, Tuha Itut Leuro, juga kebagian para pemuda dan ketua pemuda yang istimewa. Walau malamnya para pemuda hanali lekabih melinggai hum hanada tegai pemuda buka bejak Melaya pun ni muda apa hadirlah bak keyboard drone ke ambak lagi yang tanya dong ke dan bak musom yang para pemuda istimewa. Terima kasih kita ucapkan karena kinerja para pemuda lah sehingga acara getanya itu disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pemuda juga senantiasa berada di garda terdepan itu dalam hal menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih baura Jumaat anak muda berhadir mandum, ya, anak muda baik sampai kosong masjid. Demikian menasah-menasah penuhkan para pemuda. Kalianlah yang memegang peranan hari ini di Aceh. Kamu Tuhannya hanali siada ka berangkat. Tinggailah Acehnya bak jaro orang drone. Ini sinilah kita support sepenuhnya kepada para pemuda supaya baik tepeh dengan narkoba. Pakan ke sabai-sabai mu pep-pep kita nyo tidak pegah dalam khutbah, dalam ceramah, dalam dakwah. Bukan benci kepada kalian tetapi sayang. Dubnaumu ne katepeh dengan narkoba. Bagaimana Aceh nanti ke depan? Bakso tu nuju. Maka kita kita nyo karu dalam dakwah yang kenyo sebab. Kami sempat meracun anak-anak generasi Aceh nanti ke depannya. Kiban hi Aceh. Baik dah pegah dan peramai masjid atau menasah-menasah. Lun khawatir kalau mereka sudah rusak, ukur nunggu. Yang dakwah-dakwah lagi yang nak payah melumpur nunggu. Ini akan diubah oleh mereka untuk hiburan-hiburan malam. Na'udzubillah. Mudah-mudahan baik terjadi di Aceh. Getanya pun merasa bertanggung jawab lah. Semua tanggung jawab. Drone umi juga laginya. Anak-anak ni jaga. Adik-adik lu yang darah-darah. Itu tolong kurangilah ya, dalam penggunaan gadget atau handphone, kurangi. Kalau memang ini tidak punya manfaat, tinggalkan. Tanya orang si pun harus ada ketegasan dalam rumah tangga itu untuk mendidik mereka. Menyohana nanti kehancurannya kita yang merasakan. Kajut ada yang mentang udip ya. Kalau kita di posisi masih hidup, okeylah. Coba bayangkan dikala kita kata wabah Allah. Kita sedang dipertanyakan di alam barzah satu persatu perihal kehidupan dunia. Sementara anak-anak kita terlepas daripada didikan. Mereka asyik dengan sesuatu yang tidak punya manfaat dan yang sifatnya maksiat. Tentu saja kita yang merasakan mim dua. Nyobek sempit dan yang terjadi ini. Kita sayang kepada mereka. Bimbinglah mereka. Tanamkan dalam dada mereka itu ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Oh, kami kan tidak punya ilmu Pak Ustaz. Hana ilmu tiap daya. Belum daya kubjai di Aceh. Ini adalah hajang kehancuran mim dua. Ya, menyohana salah lun kadua go tino. Ya. Artinya pakai nak tanya sampai lun sampaikan mi.
Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ente watena meninggal keluarga yang kita harapkan sepenuhnya oleh Bapak Imam. Asaikan meninggal orang kayak Tengku Imam. Kita pikir itu tugas Tengku Imam kan? Tidak. Ini semua dibebankan kepada keluarga. Disinilah kalau mau sadar sebenarnya mudah. Karena inilah faktor utama yang mana katanya dibebankan yang merupakan fardu'in oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika fardu'in kan terlepas, mulailah kita kembangkan dengan fardu-fardu kifayah, di mana nantinya ketika musibah dalam keluarga baik payah ruhgop katanya mampu karena ilmu sudah ditanamkan terlebih dahulu. Makanya kepertimbangan mi dalam kondisi Aceh mi mutuah sangat terancam hari ini. Memang hanadeh jino siat meriah guys sengap. Kenapa? Karena ke depan ada pilkada. Ini persiapan demi persiapan. Polisi-polisi awak militer-militernya memang dijaga Aceh berkondusif karena nanti ada pilkada. Tetapi setelah pilkada itu terjadi, sudah tentu siapa yang menang, yang nepreh tabok-tabok. Akan deh kehancuran mim tua. Karena Allah yang menyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Tampak jelas kerusakan di darat dan di laut itu sebab kerusakan ulah tangan jahil manusia. Ayo kita nyopi hana trip baru EI raya kan? Aturan ini bisa menjadi sebagai bahan renungan. Ini teguran dari Allah. Artinya daerah kita nyo ada yang tidak beres. Kita nyo mio kacanggih taudip. Jangan mengambil kesimpulan seolah-olah semua itu terjadi dengan sendirinya. Tidak. Kalau lun pegah tempo dulu kan, waktu lun dakwah di sini. Semua itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Dalam siurul hega ila kaidin ba Allah. Walau ka pernah dengar lun pegah lom kadang katua nu. Iya dalam siurul hega ila kaidin ba Allah. Ya Allah, neu manusia ya Allah ku berat ka maksiat ke drone. Nabi izin kamu tiga. Allah melarang, Allah mentang sayang katanya. Apa kata Allah? Air dua bertenang. God ya Allah. Jauh ya lom. Ia mengadu ba Allah. Ya Allah berat loh ya Allah kai maksiat. Bahkan ibadah mereka itu mulai berkurang, bertambahnya kemaksiatan pada mereka. Ya Allah izinkan kami untuk naik ke darat. Dia berkali Allah, iya dua ini. Kedua iya ini. Suput ijak lo mim tua. Bapa rap mugrib. Ya Allah, Engkau maha melihat. Ya Allah, saksikanlah. Hamba-hambamu bukannya ibadah kepadamu siang dan malam mereka asyik untuk kenikmatan dunia yang sifatnya maksiat. Lihatlah ya Allah. Ya Allah izinkan kami naik ya Allah. Nepi izin ya Allah. Tiga mentang ya Allah. Izin ya Allah. Nepi kali Allah. Kajiat. Tak ju tapi pilih-pilih tempat kali Allah. Yang halumbi beda God ya Allah. Mai takat. Nya handai turi rumah tungku imum ya hana urusan je imio kai support saja. Nyo ke mi mutuah yang kita nyo takutkan. Iya. Apui, angin, tanah. Disimak baik-baik mi mutuah. Kembali putra le mentang tahun kelung nahi mentang ge jamun. Nah. Hai jamun ni heuing ku putih, urang ka ngeo tit. Aure yo ka ge tit lam. Nanti ada pendapatnya mi be abe watek na yo. Miam tuai berbahagia. Iya. Apui, angin, tanah. Iya. Akan jie udarat. Meluluh lantakkan seluruh bangunan-bangunan. Yang tentera Allah. Apui. Apui akan terjadi kebakaran di mana-mana mim tua. Itibit apui. Hana angin, hana ujun tetapi bisa berkobar api itu meluluh lantakkan idet menumim tua apui meyokai ja denggo nyo maah
Iji hanai turi mutuahnya. Onyo masjid. Onyo rumah sikula. Nyo daya. Ada nama iterima perintah ba Allah semua diratakan. Apui. Angin. Semua kita merasakan. Ya. Sepeninggal ulama kita di Jenib. Ya. Allah yarham. Tengku Haji Muhammad Yusuf bin Tengku Haji Abdul Wahab. Allahumma gfir lahu kederannya. Ya. Leh nuwa beliau kehadirat Allah. Mulai angin sebab-sebuk. Tegak-tegak hat angin. Ini tentara Allah. Artinya katanya hanta timli pada ranah kebaikan. Hanta timli bersatu untuk menciptakan ranah-ranah kebaikan. Hanta tim nepreh truk angin tentara Allah akan diratakan semuanya. Nah, tak kala orang yang di Aceh Utara. Simpang Rangkaya, Aceh Utara. Ya? Yang kita nyokalan kan tenda-tenda jualan kan, tenda-tenda gop mekatnya ibapo oleh angin. Tapi ke itu kekuatan kabeh kekuatan tidak. Maahmi. Angin yang merupakan tentera Allah nyoba beton bangunannya hanai kira ami. Mungkin kalau pernah kala itu mudah bagi Allah nyo gebet dengan angin di bapo waten. Mudah. Makanya baik mayang dengan tentera-tentera Allah. Nyawa tekade angin sebab-sebuk. Ini pertanda apa? Bala. Awat tekade nyo adalah pertanda bala. Mari kita introspeksi. Kita tidak menyalahkan orang lain. Masing-masing salahkan diri sendiri. Karena nggak ada manusia yang tidak berdosa dalam pandangan Allah. Mandum tema dahsyat. Kalau sudah semua, artinya pada malam ini bukan hanya pendengar, pembicara juga masih punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mandung teh yang menadasya. Bahkan nepegale Nabi kullu ibni Adam khata'un. Tiap-tiap anak keturunan Adam itu berdosa. Ya ne, tip-tip anak keturunan Adam mendesya. Wa khairul khata'inat tawwabun. Sebaik-baik mereka yang melakukan dosa. Itu kata Nabi. Sebaik-baik mereka yang melakukan dosa segera kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya getanyo iman lima wajar berdosa. Ngunyo wajar berdosa, maka segeralah bertaubat. Kalau tidak pada ranah bertaubat, tidak wajar getanyo berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hana wajar katanya pupuk dasya mandum fasilitas Nabi Allah. Cobalah renungkan dari pertama kita dijadikan dalam kandungan. Pajan natom tak kirim makanan ke anak dalam kandungan. Hana. Yang pajuh makanan mak. Pernah le ne mamoh le mak ne un i mamoh le anak. Hana. Jadilah yaitu darah. Gizi bagi orang tua untuk bisa bertahan selama mengandung. Yang menjadi darah itulah asupan katanya di alam kandungan. Tapi alhamdulillah kita terlahir dengan selamat, dengan sehat. Bahkan sampai malamnya katanya lebih sehat oleh Allah. Bisa melangkah pada masjid untuk menyaksikan acara dakwah. Bukankah ini semua pemberian Allah? Maka menyatakan dari kewajaran tidak wajar katanya berdosa dan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering dah pegah mi baru-barunya kena itamong dan kalian bak media Paulus Kristus yang di Jakarta. Nyan perlelun himbau hino karena menyoji dari Jakarta jokonan Medan, dari Medan itamong kono awai truk kono bak drone tabat drone dilangsa kan, jadi awai tamong kono ile perlelun himbau. Nyan utak Israel nyan ti Paulus nyan. Makanya kalian harus mawas, jaga-jaga. Ini ada program-program baru daripada Israel untuk menghancurkan generasi Islam, terutama kita orang Aceh yang perleningan. Sempat si Cetok Bruknya mengeluarkan statement, kalau kita lihat ada yang menikah sesama jenis, itu kalau bisa jangan dibuli, rahmati mereka. Cetok Bruknya, pui tu pui je. Nya bahaya mi.
kita Aceh ini diambang apa kan bahaya besar. Maka je watai mencekot mono, ilo sering dalam dakwah ku pega. Nyo kengan sebab-sebab lagi nyo dak meje tak cok pulang ju Aceh. Tayu jalan pega ke Indonesia yang. Iji pega ju peraturan-peraturan ni, nanti mereka imbaskan kepada Aceh. Bahaya. Iji hanai dipu efek Paulusnya langsung mencuap nama Aceh sebagai pemenang kontes bencong di Jakarta. Je ke makanan. Nyan bu mangadat je makanan teh apa jo alah ya Allah. I bencong yang menang nyan pihana hiu reung mu beo. Kagot hi tangen ngehiji tapi menang. Ini kan sengaja kan, sengaja. Jadi drone malamnya ketika banyak bahasa Indonesia yang saya ucapkan itu dimaklumkan. Karena ini kamera seperti wartawan JNN, Metro TV, TV One. Nanti mereka liput kan, mudah-mudahan sampai kepada pemerintah Indonesia. Be iduk lemah je ngayok-yok kerehinan, pikirkan bagaimana Aceh ke depan. Kalau memang mereka tidak sanggup untuk memikirkan atau untuk menerapkan syariat di Aceh, ya udah pisahkan saja, lepaskan saja Aceh. Mampu dan udah pegat kan seperti orang tua yang banyak anak, tapi nggak sanggup ngurus. Seharusnya begini, kalau memang punya anak, haik tauro, tayu kajak juga merantau deka, kemenang. Nyakan haik tauro tapi hanya jak-jak hinan empun han tak putan Indonesia pungau kop sakit hati nyo wate-wate lagi nyo ingat tu kenapa pakai icah di mana kok kita nyo katuha-tuha mi katuha-tuha ni walaupun idron tapi kenang skincare hile muda bacun tak hiu reung kalage boneka Barbie tu mai. Nah yang muka mekilat lagi kena minyak makan dulu. Tapi dia nak baik bengai kakak long tari maksud long tu berat tari dia ni walaupun dia kena minyak makan gitu. Tari. Ben ni ada gop, ni ada ron masing-masing. Ada tu pegang menan nak ada gop, drog lagi minyak kali kena cerongkot. Anacan lah guys. Tengok Tuhan. Kita kan semuanya punya keturunan. Tengok nana kan. Siatik ni kata wabak Allah. Pernahkah tidak kita fikirkan? Ya Allah, siatik leung kalau wabak Allah. Kibani mudib anak-anak leung ya Allah. Punya peraturan-peraturan Kristen itu sudah merajalela. Yang tak jino tak fikir hana gereja di Aceh kan? Kan hana gereja nunggu hana de. Ada menyongon peng dumpu jalan ni. Neun tu nyo gelun pegapu. Ke gubernur duk barang kata je tunggu. Tapi landasannya bukan iman kepada Allah dan tidak takwa kepada Allah. Barangkaso jeduk ke gubernur. Menyai suntik le Jakarta, segera harus kita kerjakan. Nantinya kita mau ngejuk kaphe kena. Memang program pegat gereja di Aceh ni. Nyo ni cetek ni. Ya, kita berlindung kepada Allah, kita lihat nanti ke depannya. Nyo bukan. Ini pancu habis-habisan. Menyo gereja kata dang tunggu. Artinya adat dan budaya mereka itu akan jalan di Aceh. Pudah perehwa yang menjino pi Sabang cukup ancu kah? Ancu dah kai Sabangnya. Nah, yang pegah tu masyarakat Kota Sabang itu pernah mengundang saya untuk pidato di Sabang. Mahal di je ekbud ilungnya tak ada masalah. Asal kai pegah tengku nawate kena Sabang bele ba. Tingat lung karam gurita je menam kaji yo lu ekbud. Mia tempat lon tamong gedehnya insya-Allah dan kumdua. Terus kita berantas. Tempat-tempat maksiat hari ini cukup tajai ka di Aceh. Kafe ya Allah. Kafe di Aceh ke timah kulat ba musim mohli. Malamnya hana tetebit yang kurung sehat. Singa bengah gelom je tetebit mentang siju. Malam singa ka agak tegar bacut. Rencana ya minta makanan. Bata kana kafe baru ke? Si malam mana tebit kana kafe baru. Metabu di Aceh. Salah tengku tak pegat kafe? Tidak. Tapi buatlah peraturan-peraturan. Itu jangan menentang dengan syariat agama Allah. Wate sembahyang maghrib. Getanyo yang nak kedai. Yang nak kafe. Paruh. Tebit manum. Apalagi dikumandangkan azan. Di masjid-masjid di menasah-menasah. Wate solat maghrib. Nyan aturannya. Wate azan itu benar sidro algojo
Yang benar. Tak lantik dan lantik bagi si yang tiru. Al-gojo tiru imak parang. Asai kai adan jaju rata kafe dang dai kumnan. Pasti urang kita yang. Apa bang? Pukla ke adan ni. Entnan mentang tang kampung. Hana tak tengok pegah halimim tua. Ni adan ber, ni adan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Buat lega tu adan. Nak lega? Mio hana nak adan keron. Itu nyo pura-pura bak kafe bang pura-pura. Adan kai mutu ide. Orang yang deh dengar azan tapi mereka tidak jawab panggilan azan. Hana jawab, sengap lalai ke main api, dikhawatirkan mati dalam keadaan celaka. Nauzubillah. Getanya harap-harap dalam doa sabi ba Allah ketika menjelang kematian, ya Allah bermutumai ucap kalimah dua kalimah syahadah. Artinya untuk penyelamat iman. Baik sampai tanya hana rung-rung dalam neraka mim doa. Dosa kape-kapenya mi itu sudah tidak ada perhitungan. Hana le ura hisab, ura perhitungan itu tidak. Mereka itu jelas khalidina fiha, kecampakkan dalam neraka itu selamanya. Hana le bird. Maka fungsi iman itulah untuk bisa gebet dari neraka mutumai tamang dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mazan handa tim dengar bahkan merasa tidak terpanggil dengan panggilan azan. Nyo bahaya. Wate siata ke bahala. Nyo kita nyoba HP. Ini boleh Bapak Ibu ya. Kita introspeksi diri. Tanyo ngan HP ka berat hat ni. Kabratat yang dengan HP. Tanyo nangon katrip hana merumpok ngongon tanyo. Si uro ta telpon lah. Kebetulan ngon naik kampung. Yuk kita kumpul reuni. Kumpul mandum ngon. Wateka kumpul lalai main HP. Iji main HP kedoi, tanyo main HP kedoi, jadi yang kumpul kupu. Demikian tanyalah masyarakat, wateta duduk rame-rame, lalai dengan HP. Jadi peradaban, akhlak manusia ini sudah merosot. Hanale tanyo saling menghargai, menghormati orang tua. Dikala orang tua tengah bergahabat, dah duduk ilai HP. Jadi tengok HP bunga, HP cauro, HP suput, HP. Tuh na yang bah HP. Nah, kita yang lewatnya mana? Tengku, pakai nutupu orang naga bah HP. Teragak tu watenyan ilun berseberangan inolon tibelah na urang tengok tadu imusu teng tong artinya apa HP lah WT kan yang lucu lam na urang telpon buat HP lah WT hana pulih bangai tengok tadu gimana bergahabai menyok cirit kajian menyok kerih becun umpama. Halo hai putra. Pagi le gawat aku. Kita gawat perjuangan gapre le beode. Nyan main iklan nyan nggo. Hana payah ni pegah bago iron tengah lewi tipu ju bebe itu malah api. Jorok tak manusia anje kayak mim tua. Jadi peradaban kita ini sudah merosot, hanalin. Sampai tengah malam dengan HP ni, talop. Padahal kat tengut. Kuplat kat tengut. Tapi HP ngilom. Percaya atau tidak, ini memang rancangan Yahudi mim tua. Aplikasi TikTok, snack video yang sifatnya scroll. Lop. Nyo dirancang. Ada satu komponen ya hardware di dalam HP yang tunggu atau yang didukung dengan aplikasi di mana aplikasinya wateta scroll itu bitlom nyan ipupe dengan saraf yang na lautak katanya IQ katanya sehingga wateta lopnya itu bit lain
pikiran menjadi senang. Ban senang talok tapi melalui itu. Sampai kadang tengok mata kah ili tablet lock hit. Na urang mata matang tablet. Jaro kata dang urang kata tengut. Urang kata tengut atai je urang tengut pandai nak meceh bertepit mata. Na si urang tedang mata mano. Tapi kata tengut. Coba kita pahami. Dia pun kata bengah watai tak bedah. Lagian bedah bengah. Yang jaro HP tidak. Mudah penting cai. Sang nai WA bunole kepala kontraktor nalung heboh kalau melu. Padahal bedah nan je jabat kedai kupi mutang. Bopu sibuk dah. Saya ingin mengajak ya. Malam waktu di penghujung tidur kita masih menonton hal-hal kadang-kadang yang diharamkan Allah ya. Dan nonton aja. Pernah kedak kita ingat bahwa lon bak malamnya apakah na bedah hentu? Siapa tahu itu adalah tidur terakhir kita. Terakhir takalan dunia, terakhir takalan HP. Nyo adalah kenali helun. Merempak kalan dunia, singa bunga helun akan wabah Allah. Tengok hana ada depa mim dua. Coba bayangkan. Kecuali nak pemberitahuan, pastinya kita sudah buat persiapan. Ya mana lagi tanya nak pergi pesta nak kan? Ayah kan kata depu tanggai pulin. Lagi acara malamnya maulid. Tanggainya tanya pergi maulid. Kita sudah buat persiapan karena ada pemberitahuan. Tapi kematian tidak. Dia tidak harus melalui sakit, tidak harus melalui apa saja. Iji saya katruk ajai berangkat. Itu yang dah fikir butuh ile baru meninggal belum tentemi. Atau sakit ile baru meninggal. Hana tentu na urang sakit 10 tahun sakit. Na urang jaga kan tiro. Kalau istilah kota baby sister. Ijaga le baby sister ganyan kan. Watai pegak pengumuman ni melasa. Ipikir legok. Bapaknya meninggal karena katipluh tahun kata sakit. Tahu-tahu ada pegat pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kagua ba Allah. Baby sister yang jaga orang sakit. Hikat. Duduk nyan mandum hireun urang. Ya Allah. Bapaknya katipluh tahun kata sakit. Tapi kok yang jaga bapaknya yang meninggal? Tergantung ajal. Maka inilah perlu persiapan. Ketika tiba-tiba ajal truk bak gedanyo. Tahu bahwa Allah kahan seluruhnya dan sepenuhnya ada persiapan amal. Mubacut benar mim tua. Atau persiapan katanya untuk memperbaiki ibadah salat. Kalau tak perbaiki karena mubacut. Intinya kalau tiba-tiba datang kematian, tengok kasihan. Menyokan lagi nyo tak pegat persiapan mimutua. Ukenyo kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan nasidro anak muda ipega balon. Jaringan Israel ita mengu Indonesia nyoka menyebar ke u Aceh. Nyona kaki-kaki tangan mereka kita tidak tahu siapa. Pastinya mereka sudah bekerja di Aceh. Apa visi misi mereka kita belum tahu. Cuman saya khawatir. Allah yarham Abu Tu dibilang belade. Luasan kubur deranenya. Itu pernah kekhawatiran beliau itu melewati. Atau melebihi. Beradat temakut. Tentang apa? Tentang nantinya. Apabila berhasil mereka menguasai Aceh. Aceh akan dipekristen. Na'udzubillah. Inyo ke tantangan katanya urung tuha yang mana nanti mereka akan meracuni anak-anak generasi Islam di Aceh. Nyo target awaknya. Bahkan mereka hari ini sudah membuka jalan untuk bisa masuk ke pelosok-pelosok, di antaranya lewat jalur pendidikan, jalur kesehatan, jalur bantuan ekonomi dan sosial lain sebagainya. Kubjai kai buka linknya. Pertama tu le anak-anak muda katanya yang hanale uronyo hanabut. Hana lapangan kerja, pengangguran.
mereka lah nantinya akan direkrut dengan gaji-gaji yang maksimal, yang menggiurkan. Mereka nanti akan ikut di belah di. Anak-anak kita tolong dijagalah. Jaga. Mandum tu, ini tugas kita mi. Tugas. Menyonyohan tatim artinya kita nyohan galak kepada syariat agama mi. Menyohan galak ke syariat agama mi. Puatra ci yang tak pegah sabai cinta ke Nabi. Tatim pegat maulid Nabi puatra. Uronyo mentang udip tak perhina agama Allah. Wate mati kita nyomi lebih lom ke perhina le Allah. Lun tanya mi. Nuturi Abu Lahab. Abu Lahab nanturi. Hai! Ya ni kadun lok-lok HP nan makaji. Jaita jamu kampung dro. Kupu ba urung tuput ikap, empat urung penguh kup jai. Dari lon bunuh ide ka ikap. Nanturi Abu Lahab. Nah, monyona ne pegah na menyohana hana maksudnya ngak bagah tak pegah juga dia. Nyairan tetayang kan tahu ge kuda tak kengon. Nanturi Abu Lahab. Karena rumah tanya umi yang hana sembayang yang kejinya. Suami tanya nak sembayang. Suami tanya nak sembayang. Yang hana yang keji. Dia nanturi. Nekalan mi mutuah. Di mana saja Rasulullah menyampaikan dakwah untuk menyebar luaskan agama Allah Subhanahu wa taala, penghalang pertama bukan daripada orang lain, dari keluarga drone Tilahab yang pegak onar. Bahkan ijak gede mukumpul Utubah, Syaibah, Abu Jahal dan konco-konconya nyan racun pertama itu bit dari Abu Lahab. Bahkan ikut le tokoh-tokoh lain. Bukankah si Muhammad itu keponakanmu? Hai kamu tu. Memang nak kumulun tapi hai mio salah kan tetap salah ni. Salah menurut Abu Lahab itu salah. Maka itu yang lewatnya. Bagaimana cara kita hentikan dakwah Muhammad? Ikut le anak muda langkawan tiro. Tapoh ikut. Tak kumpulkan yaitu pemuda-pemuda Mekah yang gagah-gagah, kita bunuh Muhammad. Kenle Abu Jahal. Kamu pikir semudah itu untuk membunuh Muhammad? Apakah kamu tidak ingat bahwa Muhammad itu adalah garis keturunannya mulia dan banyak pendukung-pendukungnya? Keluarganya itu merupakan keluarga besar. Bagaimana halnya nanti kalau keluarga Bani Muttalib kumpul dan memukul hantam kita? Hotaja. Kak sengap. Dipegang rapat. Wate pegang rapatnya mimtuah mandum. Tengah merencanakan untuk membunuh Nabi kita yang mulia. Kibanyum le. Sabe-sabe siasah yang digunakan mereka, yang kesimpulan daripada rapat mereka itu untuk membunuh Nabi Muhammad. Kan ya pingat, bunuh. Sehingga itu bin usul le orang lain. Tacok taikat Muhammad. Le taikat tunggu malam. Kita tangkap Muhammad, kita ikat. Olehnya talonnya tak ikat bak kelidai yang paling clear. Alian tak paruh kelidai bah baplung le kelidai yo hai baplung ke dia. Nyan yo hana gebuh ben pinah-pinah apa? Nak buh terkah pu yang. Pu terkah. Kan? Hai, halo pu yang. Kotak pu. Terkah kan? Ajibo, pu ni apa gah balung boh. Ni boh ju. Mi hana ni boh nak ku dakwah ile ku nak ni boh. Kepu kegop, ay! Yukum palo. Draw di leta boh baru tajuk kegop. Boleh. Encin biji tit encin, boh encin you nanti ni. Oh, kum palo ni darahnya. Makanya nak totok lintu. Cit kajil kali boh tulak kegop. Mi hana iboh ni dot ledon nanti ada baik don kali ku doi leung. Boh boleh. Kan ke long ayam mi kan ke long, kan ke panitia, kan ke tungku imum, kan ke imum ci. Ke draw ni. Nyan teh nubuh nyan kan draw ni yang darah-darah yang golong kawin, nubuh ya Allah nyokan karena gede le tungkunya ni Allah. Long buh ti ya Allah. Ngan sedekahnya lum lake bu bagah truk lintu ya Allah. Musuh hana lintu yang timang ada yang tirung-tirung macam jeci. Bumenan.
Urung siam dua ayat yang berbahagia. Terus mereka merencanakan untuk membunuh kekasih Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika nasidro urang tunggu yang mendengarkan gedengar langsung bak pintu bahwa ada rencana untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bak watenyan mi Abdul Muttalib kagua ba Allah. Maka hak asuh Nabi Muhammad jatuh kepada Abu Talib. Abu Talib susah karena posisi Abu Talib katuha. Nyomyo tekedi ja awaknyo yak serang Muhammad lun hana tenaga, saya sudah tua. Maka bawatennya Abu Talib tengah fikirkan bagaimana kondisi keponakannya, tengah neduk. Tiba-tiba datang seorang wanita tua memberi kabar, Abu Talib, Abu Talib. Dia buka pintu oleh Abu Talib. Kekalan urinang yang kamu ha temakut. Dia tanya oleh Abu Talib, ada apa? Abu Talib beklen hidup. Pakat, Pat. Hai. Terus saudaramu itu si Lahab, Pat dengan hidup. Mereka tengah membicarakan, tengah mengatur posisi strategi untuk membunuh keponakanmu Muhammad. Abu Talib berat hati makut urung silun. Berat hati makut Abu Talib. Geberangkat Abu Talib bawa tenyan mi. Truk kenan hanle gepiu. Gedobrak pintu. Awak yang dengar rapat. Gedobrak pintu oleh Abu Talib. Terkejut tokoh-tokoh kafir Quraisy bawa tenyan. Ada gerangan apa engkau wahai Abu Talib datang ke tempat kami? Nekun oleh Abu Talib. Saya sempat mendengar bahwa kalian merencanakan untuk membunuh keponakanku Muhammad. Musiro hana tho tiju tuut karena Abu Talib orang terpandang. Orang yang disegani dengu. Maka eok te Lahab. Ikun le Lahab. Abu Talib, kenapa kami harus membuat strategi untuk membunuh Muhammad? Nah tadi puai kata Abu Talib nak dijawab sepuh. Karena Muhammad nyo kaime ajaran baru. Dia berani menghina ajaran nenek moyang kita. Maka ini sepantasnya Muhammad harus dibunuh. Nekun li Abu Talib. Hangkong. Ya. Memang hana hi urung Abu Lahab. Gara-gara hingkong je. Nekun li Abu Talib. Ikah wateka pegah habah hana ka pakai ule ya nekun li Abu Talib. Wateka pegah mengatur strategi ingin membunuh Muhammad. Saya tanya. Ikah ki Muhammad so tu. Mutengap tu Lahab. Watai tengap Lahab, lagi tengap drone bunuh kena he lun yang tengap, yang ke yang tengap saban. Ditanya yang pulang balik le Abu Talib. Kutanya yang bakah, beraninya engkau membuat strategi pembunuhan Muhammad, lun tanya yang ikah ki Muhammad so. Hai ni kumun, kemana sampai utak kah ke apa ni kumun rau ke? Kah tengap. Kebetulan langkawan nak Abu Sufyan. Gejak juga Abu Sufyan. Abu Sufyan kalau Islam bawa tanyan. Karena kan Abu Sufyan itu di Fathul Mekah. Waktu pembebasan Mekah. Kita mau Islam. Ini tayang Abu Sufyan. Abu Sufyan kageten kaya kagedeng. Latih Abu Sufyan baik tayang baik baik tayang baik. Gejak juga Abu Talib ika Abu Sufyan kata. Sufyan. Nado Abu Talib. Kah taban. Hana Abu Talib lu pakat lewat yo no. Temang kajak. Engkau mau hana lu nanti po li apa Lahab ya. Apa Lahab pasal hana tim lagi gaya muka. Gupo. Temang ka hana utak ke ikah so ke Muhammad. Tengap mendum. Batai bengih Abu Talib mendum tengap. Jangan lu pegah kata-kata yo mendum bo. Teruskan rapat kalian tapi ubah apa kenyan materinya. Bukan materi untuk membunuh Muhammad. Kalau ini sampai terjadi saya tidak akan tinggal diam ke Abu Talib. Na urang lam kawan. Mesti mana? Abu Talib behe nampak podu di urang katuha. Serah ketubik ke Abu Talib. Baik ka fikir long tuha ya itu hana hang ku je poh waka. Dia ni mudah-mudah. Itu apa kau tak kira? Padahal iji tidak ide. Ketubik je Abu Talib. Awaknya melikut Abu Talib ipegat lom rancangan. Ikelian anak mudanya. Hai baik barang kau je. Puai ka kata makut. Kan tu makut. Ikai padahal latih ku bunuh ku pegah ka. Pakai bercai Tuhannya. Itu pu. Padahal itu kebetulan. Kaya kau. Kau berangkat. Urung silun tidak sampai di situ. Terus mereka lakukan pengintaian. Diintai terus Nabi Muhammad mimtua.
di mana saja. Maka truk bak sabah watek tinggal tokoh-tokoh puet dekat Abu Lahab, Abu Jahal, Utbah, Syaibah puet geduk dah. Hai. So temjak bak rumah Abu Talib. Gekeun le Abu Jahal. Drone juga abai drone ke kon gop nian. Engkau kan saudaranya. Drone juga. Gekeun le Abu Lahab. Ka iro ku ka hang temjak. Iro ku ka hana mengat. Sabai iro ku miola ini pegah bandu tu ko ro ku poh. Padai hana hang di je ya. Tuha Abu Talib ngengkong yang sebab. Duduk keun tu. Jak dro kementang Abal Hisham. Abal Hisham itu kan Abu Jahal. Yujak Abu Jahal ke dia. Gejak ada Abu Jahal. Nyak, baik buka balik. Terus ke dia kedua-dua pintu. Nabi kita nyomi dalam gambar dia nak dengar sudut-sudut pintu. Nak bedah Nabi nak buka pintu nak kenal Abu Talib, Muhammad, kajian nak bahlung buka nak. Hana tatu so kadang lawan kata nak takut ipoh kata nak. Kadu inaya. Bedah Abu Talib ke buka pintu ni. Watai ke kalian Abu Jahal. Kita yang juli Abu Talib, ada apa? Ada apa? Kan lu nak tanya ngi Muhammad ho. Kepu. Kan lu pegah mono kalau bisa Muhammad hentikan saja dia berdakwah. Baikli ya dakwah. Emang apa masalahnya kalau memang Muhammad terus melanjutkan dakwahnya? Apa masalah? Kacau pegah li Abu Jahal. Karena Muhammad dikala berdakwah dia mengajak kelompok-kelompok kita untuk mengikutinya. Artinya semakin hari semakin le pengikut Muhammad itanya pu tinggal. Tak pegah hai Abu Talib tiat. Masalah ji ni kembangkan agama ji kembangkan tapi be main cok-cok ngon. Nyok kamu abe icok ke Muhammad. Gekeun le Abu Talib. Puro nai pakat ngon awakah. Kalau menurut saya Muhammad hanya mengutarakan kebenaran-kebenaran. Maka orang-orang yang beralih dan mengikuti Muhammad, mereka mengikuti kebenaran, bukan mengikuti Muhammad. Lah mati Abu Jahal, berarti tang Abu Talib kakenan tangnya. Tapi hana goyang urung silun. Ya Allah. Yuk jak tiga tu, jak lom. Tetap hal yang sama. Iwo. Kelega ijak dengku mutua. Ikun le Abu Talib. Kalhega kata jak kena. Caci pegah sesuatu alinyan berangkajan beda jali. Gekun le Abu Jahal, Abu Talib. Nyo adalah peringatan terakhir Abu Talib. Kalau setelah ini Muhammad tidak benar-benar tidak menghentikan dakwah, ingat pasti akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran di seputaran Makkah. Abu Talib meri temakut, ya Allah, kalaupun ini sampai terjadi ki banjarayo. Lun hana daya dan kekuatan untuk lun tepis kejadian-kejadian yang mengerikan. Ya Allah Abu Talib, Abu Jahal. Abu Talib mi mutua, ne kalian respon Nabi mi ba? Ne kalian respon. Ne heuy Nabi kita yomi. Nabi dalam Muhammad nalo nabu tatbi ne dia. Ne tubi Nabi kita yomi. Ne keun le Abu Talib Muhammad. Lehega ijak bunuh ti Jahal, tentu saja engkau mendengarkan apa saja permintaan mereka. Tapi lun tanya mbak kata ne, bagaimana untuk kali ini menyogitanya tak ikut apa kemauan si Jahal. Nabi hanan jauh-jauh ni. Nabi orang yang paling beradab ni. Cocok. Ni dong Nabi kita nyo nepu mulia Abu Talib. Ni keun le Abu Talib. Muhammad, tolonglah nak. Kalau dakwah masih engkau lanjutkan nak. Lun katuha. Tiba masanya nanti mereka mengumpulkan pasukan. Ijak kena ne ipoh kata. Zaman ayah lun Abdul Muttalib kakekmu itu menyerahkan engkau kepadaku sepenuhnya. Apa wasiat daripada kakekmu kepada saya? Gepegah lenek tu, hai Abu Talib, nyo anak manyaknya tak jaga berlebih daripada tak jaga anak draw. Tapi makanan berlebih daripada anak draw. Dumpu giu berlebih ke kata. Uronyo akan lun kerja yang wasit lenek kata yang merupakan ayah lun. Tapi Muhammad lun uronyo katuha, saya tidak punya tenaga. Bagaimana nantinya ketika pasukan kafir Quraisy itu datang menghantammu?
Siapa yang bisa membelamu anakku? Wahai anakku, berhentilah untuk berdakwah. Amyo hana nanti jawanya jipoh kita nyono. Nabi mi hana ni jauh kapu bek relah adab dengan urung si. Ni bedah Nabi ni tamang dalam mi necok ija saboh nyo surah kita nyo mi ba. Necok ija ne paso baje Nabi mim tuah serban dan sebagainya ne ikat yang mono ne tiji Nabi. Ne tebit ke Abu Talib menunduk. Abu Talib betul ke kalian kejadiannya bekah hati ke. Dia tanya, Muhammad, kau nak jak ni? Kali Nabi, Abu, bahlun jak mentang Abu. Karena menyolon mentang tinggal bak rumahnya, kemarahan mereka kepada saya, nantinya mereka akan menyerang rumahmu, wahai Abu. Lebih got lumina, karena awaknya hana bengih ke drone, awaknya bengih ke lun. Karena lun tinggal di sini, untuk awaknya ni jak kena, ya poh drone, bahlun mina, bahlun mentang ipoh. Necok ju bajemi, necubit ju Nabi kita. Kira-kira berjarak pekun lemete dari babah pintu ulua. Tiba-tiba lain juz semangat Abu Talib. Nekin Abu Talib, Muhammad, stop. Jangan engkau lanjutkan nak. Kembalilah nak. Baik Abu, ante ijak awaknya ya poh drone. Tidak. Wah batat. Hino. Menyati kedi berani kafir Quraisy yang ijak kena ya poh kata si on boleh kata darah bagi lun. Yang otak truk behu urang janjang menang. Kele Nabi ni mah hana upa ni. Hana apa? Kisah. Gekisah lom Nabi mim tua. Nyandum pertahanan untuk terjaga Nabi dalam penyebaran agama Allah Subhanahu wa taala. Singkat kisah tolong pegahmi. Bagaimana ketika katanya menghinakan agama Allah. Abu Lahab nyankan gop ni, tapi nan hina dalam pandangan beliau ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Nabi mi bapa yang ni dakwah awai goknyan pekabe. Asai Nabi tinggal gajak urang ayuhanna sittaqullah haqqa tuqati. Katruk ilahab di samping. Mereka peti. Igop kai dingo Abu Lahab karena baik fikir Tuhan ilahab. Mereka peti. Anak yatim je. Pui tu pui je. Anak mayak berosa yang. Hanai peti. Berarti dalam pandangan Abu Lahab cukup beradat je penghina agama Allah. Nekalan mi. Nekalan but Allah mi bah. Apabila agama Allah kita jadikan nomor selanjutnya dari nomor-nomor awal, umpamanya, tidak kita jadikan agama itu sebagai landasan utama dalam kehidupan, berarti kita meremehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Contoh remeh ni. Contoh remeh. Pakaian getanyo yang dalam kampung-kampung maah, adik-adik lun. Nyo adik lun bak malamnyo lun tanya ngesi jawab tiga nyak. Wup. Adik lun bek bengeh malamnyo ne ba lun tanya na ne pakai baju ne pasau dalam. Na baju ne pakai bek ne pertama dalam hinang medan. Ladum na pakai naik leyak iya pilih batak. Apakah anda peganyankan adat itu bukan cara kita berpakaian nak? Ubahlah nak berislami bu. Itu kita secara tidak langsung menghina agama Allah. Nah yang pakai lu ketat. Nah cik. Aku lupa hidup Melayu. Ubah. Tanya urung Tuhannya. Bu merasa tertantang ketika anak katanya sudah kai mungui pakaian-pakaian yang bukan islami, nyana pegah nedam. Nyo kajut yang darah-darah atau yang muda-muda, yang tuha pihana talupungo. Hai yang tuha mendang kena ilu puntung kan hana utak ya. Yang lucu ji mana? Pemimpin. Seorang pemimpin yang tidak tahu cara berpakaian, yang merusak norma-norma agama, kok bisa jadi pemimpin? Kita seorang tokoh, apakah tokoh adat atau tokoh kampung, kita itu harus bisa menjadi cerminan bagi masyarakat. Mamanya kita nyo lagi nyo pakaian dengku, siapa yang bisa meleras? So-sojut larang tanyo. Hanjut. Karena kita kan seorang tokoh. Ini kita secara tidak langsung menghina agama Allah. Pelajaran bagi mereka yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala.
Suatu ketika terjadi perang Badar luar biasa mim tua. Wate perang Badar kena terjadi mim tua. Wate kena terjadi dia. Ikumpulkan mandum ubena pasukan yang dipimpin oleh Abu Lahab. Abu Lahab segera jet ke sidro komando pasukan perang. Berangkat mandum mim tua. Menuju kepada sumur Badar. Berangkat ke dia. Abu Lahab hana gejak mim. Itulah sebabnya pakan dalam sejarah Abu Jahal, Utubah, Syaibah mati dalam perang Badar. Itanya yang legop. Abu Lahab kan tokoh, pakan han mati bak perang Badar. Kon carang mulung kongnya, pecit han ija. Wate kabibit jadeh perang, semuanya menuju ke sumur Badar. Mandung berangkat, engkongnya ini hidup. Olehnya Mekah Al-Mukarramah itu ada Hijir Ismail, ya, dengan Hijir Ismail atau rukun Yamani. Nyantangnya ilahab iputa-puta mi. Menang awak drong. Sang menyoku ba adat buno pasti menang. Karena tentera yang ku kirim ke dia lebih kurang 1000 dro. Sementara tentera Muhammad leher tu leher belah dro. Nyo 1000 dengan leher tu leher belah, ka pasti menang 1000. Yang ka pasti. Tinggal pegah-pegahnya. Iwolah Abu Sufyan dulu. Abu Sufyan rohja bak perang Badar, tetapi si Karauh balik. Karena gekalan peristiwa yang cukup gawat. Gekalan le Abu Sufyan ketika perang Kabib jadeh. Gekalan gepedeh le Allah karena Allah sayang tika Abu Sufyan. Duduk gelom hidayah le Allah tamung Islam Abu Sufyan. Tapi watenya nepedeh keajaiban oleh Allah bahawa pasukan Islam yang mengendarai kuda-kuda istimewa adat UBB Raya Kuda yang menjadi pelopor itu malaikat Jibril. Jipa mim tua kuda-kuda dengan pasukan berserban. Tiba-tiba urang kafe mi putuh taku saboh-saboh mutumpuk bat ano. Gekalan peristiwanya le Abu Sufyan. Nya gawat dago kejadiannya. Perang golom bit-bit jadeh. Masa tentera katanya mendum kabeh mati yo. Ya Abu Sufyan gua dek. Sidra guonya beliau merencanakan dak jet wate longwon tu bek merumpuk dengan Abu Lahab, yang merumpuk dengan Abu Lahab jai cap pun tanya nyok gua ku norot mentang gua tu wate gua iaitu rat arah Kaabah pah de kekalan le Abu Lahab dekan le Abu Lahab Sufyan nyang kangkanya tikai duit okey kena le kam mekarat baju Abu kena pun mekarat Abu Sufyan kaya kan. Dia tayang le Abu Lahab. Ikah naruh jak bak perang Badar. Nah ilun buno itu lam kawan dan pegah hero nu berangkat ilu berangkat aju buno. Man peji awai tak kawo. Kabeh perang yo. Ai perang kalau habis. Keji awai tak kawo. So dalu perang. Abua mono abua. Mio kunuk pegah dalu anak tengah dalu kan. Tapi yang kada ku le kan. Taku tentera-tentera tanyo made lagi sia tumpuk ina madano. Ke le Abu Lahab. Putra ka pegah ka. Nyo tiga tu ka pegah mian ku tampa ke. Tentera-tentera ke tanyo sip makanan. Peralatan perang itu cukup canggih. Mereka kuat-kuat. Kita berikan obat-obat hayu-hayu tak obat. Pakam bisa teluk. Lu pegah le Abu Sufyan. Nyo buah kan. Menyo tekedi lun pegah bek bengeh ni bek bengeh yang lung pegah yang lung kalon kekene Abu Lahab potra ka kalon lun kalon wate perang yang pertama kan perang duel dua-dua lawan olian baru perang serbu wate urang ka bertemu meno golong hayu-hayu pedeng tiba-tiba tentara-tentara kita saboh-saboh runtuh bak tanah tercang-cang ini. Kita yang le Abu Lahab. Gawat dah kau kejadian. Yang kenyan. Cukup gawat. Liung mentang terus pedih tiga ku. Gawat dah kau. Liung mutumpuk-tumpuk. Tingat kau ju. Nyom yang anak kuat ke mutumpuk tak ada. Maka kuat ke. Ikut le Abu Lahab. Ikabe puya-puya ke. Ikabe puya-puya ke. Hai Abu akan liung puya.
Ira ni menyang hana patih balung hana pupu, tapi ni bedah ni jaju ke deh, aku ni dro ni tumpuk. Bengeh tu pleh ke tanpa Abu Sufyan tu. Ayo tumpuk ke hebat hakah. Jadi gekeli Abu Lahab. Lun penasaran. Kiban lewat ke pegah ipa-pa pedeng cang-cang taku tentratnya kiban. Gekeli Abu Sufyan. Hana kutupu manusia, lagi makhluk hana kutupu. Wajah hana ada. Mencahaya wajah, pakai serban putih-putih, mandum jubah putih. Olian ipa ngan gudak putih menan. Rupanya tinggal kejelaskan menan, gua Abu Rafi. Abu Rafi, dua ngangon ke, tinggal gua. Orangnya ke Islam. Tapi gesom, baik itu pula Lahab. Tengah gua wanyan, kekelengan Abu Rafi. Abu Rafi. Pada kala Abu Sufyan ha? Obi sang serius tak dengan komunikasi dengan Abu Lahab mian. Kali Abu Rafi tajak ya. Hai roku. Antuk silap tak pegah haba, bucok kita nyoka Islam, ipoh dia pergi. Kekali Abu Rafi, kita diam-diam saja. Mudah-mudahan tidak terdeteksi oleh mereka bahwa kita sudah bersama Muhammad. Jadi wate kata gedeh-gedinga le Abu Rafi. Abu Sufyan dicerita juga cukup gawat jipa gudanya itakat lom yang gudanya balik lom kedai peken pedeng tentera yang bak gudanya incit darah ibalik lom kedai terus lele icang lom tapi yang kewarua kata gudanya hana kutu terpancing Abu Rafi gekene Abu Rafi oh nyan malaikat Allah kau cok gebalik aja Abu Lahab berarti kah kenal yo hebat raya kah tuam kita kat mujungkat Abu Rafi. Kekun Abu Rafi yang nampui ke nampu tepu yang. Duk dengan gaknya. Kekun Abu Lahab baik nepuh Abu Rafi, baik nepuh Abu Rafi. Kiban baik kupoh. Berarti selama ini kalian mengkhianati saya. Diam-diam kalian sudah mengikuti Muhammad. Ipoh tu berat kami. So yang tamu saja Nabi kita yang mulia tetap akan dibantai oleh mereka. Jipoh. Abu Rafi ni gegiduk oleh Abu Lahab yang guna kutakar. Bam. Abu Rafi anak kata mayalak li. Kalau dah gejak dengan Abu Rafi dia apa pula? Abu baik menang. Poi kena ngat yang tiga. Lati dengan Abu Rafi. Okey kata tempo ah. Gegisau likut ge nak kaya tikrek ubeno. Kapoh ke tengok. Pam mi pudu Abu Lahab kena ngino ibapa gini. Itu bit bintang kubjai. Hana trip lih bapa jan, lih itu bit bintang, igaknya nabo gentang na tabo. Megemak-mak debo gentangnya kan. Nya hanje bedah le dengu. Hanje bedah le igaknya memang kamu mang. Olehnya gekeun le Abu Rafi, bek le nepo. Bek le nepo kajitnya. Sungguh silahapnya hana le daya untuk ibedah. Dah bedah tengok dia awo ya. Gebedah Abu Rafi, ngon Abu Rafi dia awo. Tinggal Abu Sufyan. Abu Sufyan kena awo cara ma kan kibang nu awo. Guna awo tigonya ikut Lahab. Sufyan sampai hati ke kubahro. Nya Abu Sufyan kesempatan kan. Gejak Abu Sufyan ke mana. Angin tengok kena poh ke. Nyo tete lagi nyo. Nah hana kan lung sian tulung dron. Sufyan beli kacok atau buno kacok ke kepo. Kena Abu Sufyan. Nyo ronyo mio hana kupuo ilung topuo. Hana Sufyan kah to yang nak kepuo ku kepuo. Yang kecil tinggal ngah beri tak tu ke kau. Nyan pelajaran ke ketanyo. Bek embung tat watena jabatan nak kekuasaan mete dumpu je tak pubut piu. Tinggal wate kamu no dungku hana soja. Merumpak barau hai tabai tu pakan bingkeng. Bek bana kekuasaan seolah-olah gok mandu meyup ketanyo tanyo yang paling raya. Ada masanya kita di atas dan ada masanya kita di bawah. Gecok le Abu Sufyan, gerangkul, gepeduk jaro kono, gebet le Abu Sufyan gepuo tu. Terus rumah. Gabu baju batok pintu, itibit inang Abu Lahab, ya buka pintu. Baik kalau Abu Lahab kai puo bo gentang. Ikan je le Abu Sufyan. Idron kat teruk rumah kan. Ke kuat wow. Sufyan, bek apa-apa bawanya okey kena umpuh apa. Maletat lung Sufyan. Anapu buah hana lung pegah, apa kaji eno iron kaji eno ba lung kau.
ba ikalan le inang Abu Lahab yang tena malamnya na inang Lahab ino puhana wate ikalan le Lahab lako inang Lahab ikalan tu ada lakoi ikun le inang Lahab hai suami lun panai bo gentang yo je kinang model mana ikun le Abu Lahab bek le kamayang nyokan boh gantang boy teju memang hijau mio kenang tupu hijau kenang kaya hijau lain yang Abu Lahab pertama tu lehi pedu Abu Lahab ada mede kan tapu bat ile yang inang hana jelas itanyang lain yang bang so sampai hati ya pohdron lagi yang bang ilung rencana kan kunuk poh Muhammad han kutume upesan bawanya huyu puabih Muhammad iaitu bak perang Badar. Rupanya lain cerita bak mendawa-dawa hinan di samping Hijir Ismail. Iwo Abu Rafi dengan Abu Sufyan tengah putupat haba mukupoh itu. Rupanya lain cerita ngon Abu Rafi juga sempat lung tempeleng tiga hai trimong ipoh lung ngangkaye ikun li perumoh Abu Lahab. Kupikir drone berhutau tu. Yang mereka ni apa hai Muhammad berhutau drone pulan pulin nyo kutume muno kutempa muno kusuk nyo orangnya baru itu pu obiok nya lagi nyo agam ni inang nyan Abu Lahab bak geduk nyan lagi telut nyawang alah hai nang kon kabela lung kupu kasudutkan lung lagi nyan lung tengah sakit kelai nang Lahab kong ku pegah ku fikir bibi agam berhutau drone bodoh ino ngaku pubat cok ju ija gopu basah ija menyo bahasa ce geduk mupom tu ina mupom abak ji na tu so tua pakan itu ligo yang tu ti wate gepubat geduk lain yang Abu Lahab gedegan kerih becut gekeun le Abu Lahab baik tiga tat hai sakit lun menyo sakit ne mentang mi yang mutua nyo ne dengar awai mi butuh apa nyo awai nyo pun jeut pulih gejok lain yang Abu Lahab gepuduk pada tempat kak metamah mirah aju iwo ni Abu Lahab kita yang mak pakan bapak ayahkah nak insiden menobeu itipuk legop ikun le anu itu sebab karena selama ini ayah galak tepuk-tepuk gop. Maka hari ini tiba masanya gop ibadah itu pu ayah. Punai bela hana gedup nak tanya li Allah. Ikan le Abu Lahab. Ho teh mai. Kacok itu ka kompres dia sakit dah. Ada dia tak kompres ni bukan sakit. Masuk je beg kira-kira dah lah baju-baju kompres. Wate kenang kompres merasa tutung gadup le Allah. Gecok ijanduk yang iyan gebah. Keun bak perumoh ke kajak bak apotik tiat kami tahu bak ubat anti pui keunyan anti bubek sakitnya antibiotik inyo bahasa kita nyo mau tuji ante kan apa tepat emang ji jaman nak apotik dia harap hai kau tepatnya ke enggak maksud ji nyo kan cerita iba ke masa kita nyo demikianlah kisah ji kian ya bela ubat whatever ubat ikun le Abu Lahab putra kabo kapina gede agenyo kam tamah pulai mentamah berat pucuk gelap kablo salap mentang salap blo salap bo pedih kon dit le uro mi mutua ibedah kemong ubir ya kon mentamah pulai mentamah parah kenapa kita tidak sadar inilah awal daripada kutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam kehidupan berat tak gepremeh, gepehina agama Allah. Nyomuno kutukan Allah. Berat hina mim tuah, berat hina tu. Malam geseleng bu le perumoh Lahab. Gepeh emosi karena sakit. Terakhir kan, lambat laun seorang istri pun merasa kiban ke. Hana galak ke. God tak layani hana God cibagonyan God tak pegah hana God sehingga gelak kero tu ban gelak kabar tak premun wate geui le Abu Lahab mege premun tan geduk kero keun ba ane ge haine ka euyah kah taat
Mama, tapi yang gehoi mama kan lu. Kayak ai ke ai ku uli yakah. Kam laian. Yan, atai ka sakit lako hai ta yang keji, yang keji. Yang keji ku bagai long yang dia dengar bupah hendak na pu hana ina ilahap ino. Ija anu putra ya. Ya, ku tiaknya ka sakit. Mata hanjut li buka dengku karena ini saraf. Ka kemong biraya mata ka depit meno. Makanan halepah 3 minggu made tubuh Abu Lahab inan mulailah truk penyakit lain lom menggigil karena makanan hana ipei angin sijuk suum menggigil sampai pijut tubuh Abu Lahab makanan hanji tamong ulai metamah raya sampai bocor mim dua maaf ya seperti tumut tahu tumut kenapa tumut le pun tumut mangat apa berah bocor tumutnya ni kira kan sabok kecamatan beji tumutnya bocor wataili nanoh dengan darahnya mangat kena rot nep kena bu be assalamualaikum be dekun ke be perumoh dengan anak ide tinggal kena paje hubu tiba-tiba ikhle anak mama lain tak be koyo cini ayah tak kadang gaduh lom yang gejak perumoh Abu Lahab bangga jumuh Abu Lahab kabeh tutup dengan nanoh dengan darah putra kanyo gawat hago kejadian gocok ijabruk mim tua nyo maaf mi memang agak sedikit luat dia baca tapi ni putun nyo lagi nyo kena adab urang yang hana galak ke agama Allah gelap nanoh dengan darahnya han abih-abih itu bid mim tua han abih-abih tinggal kabeh ija kabeh dumpu be lam sabuh rumah cukup tega be ikun le anak ke mama kok berat be mama kiban cara yo bu hanjit dapat jauh dayo malam hanjit tak cukup mengganggu dengan bapak ada macam bapak dapat duit luar dia je tam lagi kan yang nak kalian be ilegop anak akan ibah kita nyo karena memang hana galak ke agama memang tujuan Allah yang kena perhina kena pancur dalam rumah tangga ke le anak mama nak duit ke dia ayah kita nyo nak duit ke dia ke le rumah ne walau bagaimanapun dia itu adalah ayahmu nak hanjut tengok gana long kiban lom ne ha ile ku hira sebenarnya tapi hanjut tengok nyan lako tu long lako ikah ya ke hanjut tengok gana ikelian mama monyo hande putubit ayah dari rumah kutubit lon ha tadu rumah be bangki tapi urang malam nu putubit ke de ja permoy lahap ayah hai lon sebenarnya sayang tat kerana tapi anak katanya, you pun tebik drone luar kiban. Bro imata Abu Lahab. Dalam hati Abu Lahab. Nyomuno katanya, go teka tuha. Hanayum sagai ba anak tu. Nyo siata hanayum ba perumoh. Terakhir dalam kondisi kita yang sedang sakit, kita ini akan dicampakkan di luar rumah. Pernah ada apa awak kah rumahnya atalong pegat katai Lahab. Masa long lagi nyo ka pegat telong sakit. Man sampai hati anak tanya itu dia ingin meninggalkan rumah ini je kiban cara kakak kap tubi ke dia yang penting awak kah senang cok peratah getulak luar rumah tu coba bayangkan malam hane wate malam di tengok meraung kesakitan ayah ne teh mai sakit dah tolong ke anak mama kacau dah ya buju dia ke dia tulak hanayum kita yomim tua tulak ke dia sampai hana suatu pupi mati kerih lidah dalam keadaan murtad dalam agama Allah Subhanahu wa taala nyai Lahab mati singa bengah hana lesu hana mek le tayang le anak ba mak mama ayah gak tak dengar tang hana tu le pegah dengar bayar ke hana le mukli dia pukli dia mak bedah haju perumoh Lahab biar lapor bapa pagi si Lahab kam meninggal lah kami apa jan gop biasa watai dengar laporan Lahab kam meninggal itu aja menan pajan saya bunga untuk tolonglah bagi si ni utus perangkat desa yang semano main tu kan ni selesaikanlah itu jenazah Lahab kan le bagi si jelah anda pun waju anda siata akan jawabnya ya pu bereh main waju perumoh tinggal duduk musyawarah dengan anak ayah iban caranya ayah ka hanali ka meninggal hai pu ke ban cara mamnya ka hanali kita tanam
Kan daripada ino pi tanyo hai tahira be pi cukup kawan. Dan nom tengah musyawarah. Ide perangkat-perangkat desa dipikir mano? Halah, pudah teman-teman dah tanam he teman-teman ilahap wate mentang udip pi akai sabuh macam. Makanya wate mentang udip be arogan. Gob itanda wate mati karena tanyo mati mandum membutuhkan jasa orang lain untuk memandikan, untuk mengkafankan, untuk mensolatkan. Lebih-lebih untuk kubu ya tamang lam kubu kita butuh bantuan orang lain. Baik watai udip sang-sang semuanya bisa kita kerjakan sendiri. Yang lebih-lebih kita urang kaya, urang napeng. Bak dah fikir-fikir tanya alah long kau urang napeng, hai tim ji tinggal kupupeng. Monyo urang menungka kompak hai tim bantu katanya kupupeng. Untuk apa? Ni uang itu enggak ada nilainya. Rasa persaudaraan terikat lewat persatuan dan kesatuan. Inilah yang menunjang dalam kehidupan katanya. Ini mesti diingat. Maka ketikanya masyarakat mi beranggapan bahwa jenazah ilahap akan diselesaikan oleh keluarga, sedangkan keluarga jipreh-preh akan truk masyarakat. Kak, muro-uro mu malam-malam nunggu jenazah ilahap mentang bak third iluan. Wate truk urang ikun meno. Seperti tokoh-tokoh yang sering bayu-bayu ilahap lah. Angon-ngon ji. Kibancara ada pegat mayo. Muno mentang jet kaku huru wak mentang ide. Kaku huru. Antik cara jenazah kedih mudah. Kak. Lehku huru mi hana to kini abet be kem tatat. Kele kemnyo ka seluruh tubuh itu bit be ya. Gena cok hang gejet gepegah ba masyarakat. Cok anak bate tine anak tapo masyarakat, anak bate. Rom tu dari kejauhan. Buam ibalik tubuh Abu Lahab sampai ret dalam lubang yang wate karet dalam lubang nunggu sungguh bumi pun tidak mau menerima orang yang menghinakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jasad ilahap ibadah bangkit wate mi wate cana nyan hana putaku. Kalaupun kita punya rencana tenek kuh lain nanti akan kejadian sama. Karena itulah lebumo sehingga cok bate sebanyak mungkin maka dilemparlah lalu tertimbunlah tubuh silahap jadi tertimbun dengan bate di atas tanah sampai malamnya mentang itu bit bebruk nunggu nauzubillah. Makanya baik bengeh jika agama Allah mi menyekan landasan agama, jangan pernah kita bermimpi akan mendapatkan kehidupan kebahagiaan kehidupan dunia ataupun akhirat. Hamdulillah. Agamalah menjadi penunjang ataupun yaitu sebagai tameng utama dalam kehidupan. Bawa agama didik anak-anak kita nyomi pegah ba anak-anak wate sembayang kita nyo suami didik anak-anak mi gerona mi madrasatul ula itulah ummi, artinya madrasah pertama orang yang mengajarkan mereka yang paling pertama itulah ummi, orang tua ibunya. Maka monyo ayah hana malim perumoh malim lako hana malim kemungkinan anaknya mengerti agama. Tapi mak hana malim ayah malim nyan anak ubet jet ke malim karena danyo urang si inang lah penunjang utama untuk pendidikan bagi anak. Mi saran lun bak malamnyo didik anak-anak kita nyo bak jalan agama supaya apa? Mereka dapat merasakan kasih sayang orang tua. Contoh wate ibang maghrib takun bak anak ne pelon TV ya ne ke bah HP lehat pakan mama azan ne tua azan yang tak jawab ne wate kun Allahu akbar kita jawab Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah kita jawab asyhadu an la ilaha illallah, supaya ada hubungan kalimah syahadat yang na dalam hati kita nyo dengan orang yang tengah gemuhoi sehingga anak kita nyo telepah ulua asai dengar azan nyan nak kaitan suaranya dengan hati kita yo isambung ya. Maka terpanggil anak kita untuk melaksanakan salat yang mana tak pegah ba anak belum TV ke bah HP mendum ka wate habis azan takun ba anak nak ambil wuduk ne
Nyo adalah metode-metode pembelajaran bagi keluarga katanya. Cok uduk nak. Nyo mono cara cok uduk. Nyo jaro lepu basah mandum ya. Olian kumur-kumur, olian muka batas muka sampai truk gelinyung kono nyo batas muka ya. Tak pegah ba ane. Nyo katanya mak, be harap ke ayah sibuk yang minta rezeki. Nyo tugas katanya di rumah. Pegat. Nyo mono ono ya. Kalau yang mandum olian jaro nak buat habis siku. Karena rah sikunyo lagi urung pegat tutu. Menyona luang 50, luang paret 50, maka tutu dah pegat 80. Lebih gede dengan lebih kena. Menyobatas siku, berarti tara berlebih betul kena. Yang alihnya lungkit-lungkitnya berkena. Pegah bana. Mana si belah no yang cuci sebagian rambut, jerak ke jerak likut je barang kapat. Ka olehnya kabere gelinyung. Maaf. Gelinyung nyok mono wate ta culok kono. Kon mono tagai. Kon lu culok tengah keno tagai. Lu culok keno. Tulak keno wate. Nyo jaronyo wate nyo bek tua yo lobang yo. Kon melen ada leo. De. Nyo lubangnya baik dua. Lu lubang kena baru tulaknya. Begli. Pegah ba anak. Lega mentang nak pegah ba anak kajian. Kajian ni kali rahaki rah betul batu mek likutnya. Ka? Dang ne ino ka? Na ino. Mak daimum menyona ayah yu ayah daimum. Tapurno sembayang kepada anak. Lu sembayang maghrib mandum ajak mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anjuran daripada Rasulullah. Untuk ne buka kitab Sirus jud, Sabilal jud, atau Jauhar Mauhubi jud. Nak ajarkan oleh Rasulullah ketika le salat, maka zikir ingat Allah sebentar. Kalimat-kalimat zikir yang dapat menggugurkan dosa. Yang pertama baca istighfar lego. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Lego. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lego. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata daral. Sampai selesai. Oleh yang tulis julaila fin nahari wa tulis junar sampai selesai. Untuk sampai teruk buat zikir. Subhanallah leplole, alhamdulillah leplole, Allahu akbar leplole. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka sempurnalah zikirnya mimtuah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gugur dosa katanya walau dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Itu yang legop. Mantengku dosa-dosa besar hino kejanjikan dosa-dosa kecil akan berguguran. Kak, olian kan kenang wate maghrib, wate maghrib kabe. Satu kata mau wate insya. Anak mi kade kan? Mama kade kaprele satu kaprele. Yazan. Katanya kan mentang wudu yo. Nek tak bedah tak sembayang 3 tek je. Lita sembayang hana lita wirid. Alian tajuk tapajobu. Biasakan wate kala ne kerja isya ante baik le ne baku wirid ne meslawat aju sallallahu ala Muhammad beres mandu leung tika leung anak min mandum du inan le pajobu ikun le anak mak tak buka TV tak je tapi baik trip ne baik trip buka TV B keinginan dia putu buka TV jusian tak uate ne kajut tiat mama nabi HP je cok tapi baik trip HP je tiat oleh antuk ne yuk kita belajar apakah belajar untuk kepentingan sekolah ataupun kita pelajarkan tajwid dalam membaca Al-Quran. Kami kalau begini terus-terusan cara kita mendidik anak nantinya tiba masanya ayah gua ba Allah. Tiba-tiba laku katanya gua ba Allah. Tinggal anak dengan katanya sudah terbiasa kita didik kan. Anak gua ba Allah. Nasi bayangkan. Bunuh bengah laku katanya gua ba Allah. Anak jimo orang silun merasa kehilangan seorang ayah. Malamnya malam phone.
Malamnya malam phone mim tua. Igop ijak yak sama dia barumoh getanyo. Anak getanyo hidup batago je ibantu. Iji pi ikut sama dia. Ideh tiga dengan sama dia. Dia terharu dan merasa kehilangan. Air mata yang terus bercucuran. Mak belah no geduk geklik sit. Sampai habis sama dia. Kagua urung medung. Getanyo leng kuimum. Kak, mengapa terus-terusan menangis seperti tidak mengikhlaskan kepergian suamimu? Geken lekayan. Ungkui mum. Lun kan hana ikhlas. Lako lun meninggal. Tapi kenapa engkau tidak berhenti menangis? Geken lekanya. Lung tingat. Cara-cara beliau mendidik kami dalam rumah tangga terasa. Tip-tip mugrib gedidik kamu terasa tak goknyan mentengna sajan kamu. Nyoro-nyoronyan kagua ba Allah. Kamu te perle barang kapu bimbingan kasih sayang daripada seorang lelaki. Hana lebak nyo yang kamu tengok mu pikir. Jak mama gejak mungkuimu get yang ba anak tu. Nek, pakai nek kamu sabi nek. Ikhlaskan saja kepergian ayahmu. Doakan mudah-mudahan ayahmu ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mutamah raya ikli anak. Pakai nek ibrah le anak. Tungkui mom. Mak, lun hanawu. Dan bukan saya tidak ikhlas ayah berpulang ke rahmat Allah. Lalu apa yang menyebabkan engkau terus menangis? Lun tingat mak. Malam-malam yang kau liket, kita selalu dibimbing pada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Bunuh ayah kagu abah Allah. Malam nyofun kita merasa kehilangan sosok ayah yang luar biasa yang selalu mendidik kita pada jalan agama. Mama, mulai malamnya lo tayang badran. Siapa yang akan membimbing kita? Siapa yang akan mengingatkan kita untuk terus beribadah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala yang metamah gemo dalam duduk imum. Inilah yang mesti kita ciptakan. Yuh mentang udip dah ciptakan yang baik supaya mereka terus mengenang jasa-jasa perbuatan kita di tengah keluarga. Coba bayangkan ni. Mugrib gop kaiwo mandum mesapat. Lako tanya hanya 4 rumah lo. Gua geduk ke rumah ngalu puntung. Azan ke rumah mano hana tarik rukuk. Iu le anu ya Allah. Kiban ya ke. Ya gop itu pak di masjid. Siuro, 2, le, pet, mu bulan-bulan, mu tonton ikalan peristiwanya leana. Uronyo meninggal ya, uronyo. Malamnya, mu kumpul urang sama dia. Klik-klik biasa. Kele urang mbak perumahan. Kak, hanana klik. Kalau klik menong-menong kahek ku. Hai ku klik le malam-malam. Malako kam meninggal, kam meninggal kepada pukul mah. Nana ke duk ina ita yang leng kuimum. Nak apa kamu tidak mengingat ayahmu nak? Hai ngai ingatin. Sangke lebih ke bergaduh ke juga dia memang. Hai ro ku menyanjan getipak, enggak ada salah. Hana tebak tepu, gua getipak ke. Maka lebih ke bawai gaduh kan juga mangat ke becut. Artinya tidak membawa kesan-kesan positif dalam rumah tangga. Pakan detai kalian legok bahagia tat go rumahnya. Selalu dalam bimbingan agama. Nyomono urung si lun yang berbahagia. Drone ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik lun yang inang-inang. Kita tahu kan, kita sedang menyemarakkan hari lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Allah yang memberikan label. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Artinya apa? Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang baik. Kita contoh pada keluarga Nabi. Perumah Nabi padumro. Orang yang kali lunta yang 3 orang. Kayak orang yang je ni jawab. Perumah Nabi padumro. Pupu siapa? Padum? Lagu napeng dah ni. Perumah Nabi sebelah. Meninggal 2, mentang udip Nabi. Yang lain wafat ahlu wafat Nabi. Yang bertingat Nabi mim tua. Perumah Nabi sebelah ada perumah Nabi. Tapi Nabi hana nemadu wate mentang Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha nawa ba Allah. Olehnya menikah dengan Aisyah yang baru nak madu. Maka orang silonyo bahaya tat kata nyomi dalam tasikapi dalam rumah tangga. Suatu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah,
Wahai Rasulullah, Aisyah berada cemburu mi, berada wajar. Aisyah cemburu wajar karena beliau dinikahkan oleh Rasulullah itu status beliau bikir. Bikir bahasa kitab menyogok-nyogokun maaf perawan, gadis Aisyah. Maka wajar dan cukup tari. Nitanya yang li Aisyah, ya Rasulullah, di antara istri-istrimu yang paling engkau cintai siapa? Di antara perumuh ni yang paling dicintai oleh Rasul. Niken li Rasulullah. Drone hai Aisyah. Nitanya yang li Aisyah. Buktinya tengok kena di tiga gak dia tengok balako dia nampu tengok. Lako ko tengok dia telepeng kan di kana pu tengok dia. Pulang balik cok gaji dia ikut jai peng taduk jui samping bang. Nabrak galak ni kalau. Hai beratlah. Kup jai kupu peng ya ho kupu kan kena ti. Kan tu mtaji biro ni baik gelak-gelak ni kalau baik luar ramai tat lagak-lagak thai di. Urinang atrahana masalah je ke masalah. Ang kaji mi hanam pupu pegah i mentainan cop. Macam-macam dong pertanyaan. Ne apa? Wate Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Logis, hayu tak Nabi. So yang paling dicintai ya Rasulullah. Drone. Buktinya nepot sini anak kurma, nejuk ke Aisyah. 4 bukti. Senang tat Aisyah, senang tat dicok kurmanya ni paju senang tatnya kurma yang hanagot jehlom perkenyan antara kon kire kan klat-klat masam mangat tat. Ne paju le Aisyah mangat tat. Enti perumuh Nabi, oh Nabi ni buat perumuh yang lain. Ne tanya hal yang sama le perumuh lain. Ya Rasulullah, memang Aisyah paling lagak di antara perumuh drone. Tapi lun tanya mbak drone, di antara kamu so yang paling dicintai. Ni kali Nabi yang ke drone. Buktinya lupa ju kurma sini yang 4. Yang senang tak perumuh yang hotel pajunya. Berarti Rasulullah berada cinta ke kelung daripada ngawayu. Nuwa bak perumuh lain juga lagi nyan. Bak perumuh lain lagi nyantit. Sehingga timoh sabuh rencana ba Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, si gogo dah pegat makanan di rumahnya. Ni yuwa urinang drone mandum kena mandum. Ni yuwa kena dah makan bersama. Ba Rasulullah potrat anak somile. Semua diberitahukan oleh Allah dan sabdanya beliau, apa yang keluar dari lisan beliau itu wahyu daripada Allah. Maka nekele Nabi je ne tagun ju kuah abu-abu bela nanti taundang benau rinang lom tayu kono. Padahal Aisyah punya rencana. Wo tengok mandum tengok paju-paju makanan, nedang Aisyah tengok-tengok. Ya Rasulullah, nasi pegah tengok. Di antara perumuh drone yang mandumnya yang paling dicintai tu. Menyotanya agam kamu kan. Mesti tanya lah kau. Mesti ke Nabi mesti tanya kan. So yang paling dicintai entu untuk aku jawab ke dia lah. Nyana tu buat pegah. Nabi cara tak. Yang paling lun cintai ialah mereka yang saya berikan bukti cinta berupa kurma. Mandum nampak. Mandum dah gering-gering juga dah kem-kem. Bati long. Yang tiji bati long. Padahal mandum. Maka hana itu pu, kahana apa gak? Ini juga kurma. Kahana yang cara Allah. Maka tanya 3 gapi je kelako baik lagi. Lagi abangnya kan? Jadi pegah-pegah leurin yang baik datang tanggapi. Nyo jai datat pertikaian rumah tangga hari ini yang mentang tenak, yang mentang poh perumuh pup jai. Lun kan pernah lun tanya. Sebab tanya menyonggon suami yang tengah napeng. Oh baik lun tanya ni. Hana geduk mesapah uragam ini. Hana om tanyangnya dia tanyang ini uragam dia ke game yang anak kenang ke. Menyata kedi perumuh kedai tengah sakit. Pun tak ego. Tengah tak ke yang lusa tak ule. Leuro kah hana magun ngayan temerang han taputan. Kali tak baba menteri hana si boleh. Kali dia ubat hana, kali dia suntik, kali dumpu han boleh. Nan tepu bi ubat le. Hai baik dengar dulu tayang nan tepu bi ubat lam. Urinang mio kamu gagal sakit ka payah pulih nunggu pedang iliko Honda, peduk iliko Honda, ni baik je bat toko mu nunggu pulih keroi man batiro. Nyo.
Terus kena nuek ni jual tak kena bau rinang. Kaci juta yang cocok. Nyan benda petih long koyok-koyok gelum. Ha, cok. Getenya ujung yang incin sini. Kahek ke kai tu biru bebe raya tak ada tak kita ni yang Honda. Lam kenau. Nyan depo, teruk rumah sakit lam. Peng ni juk bela nyam bagah boleh. Han ni petih ni test. Ni tayang bau rinang dum. Atak sakit yang minta meh je mesti tengah mayam dah sigram je langsung pulih ngomong. Yang memang ubat roy. Maka urina yang tekam pepep yang kan dipujuk batik ekonomi kam menipis. Atak ekonomi kam menipis menipis. Inapu tak dengar ya. Tak pegah AB yang dulu punya wang. Dumpukan. Maka jika jalan-jalan untuk kalian mendapat status durhaka itu lebih besar. Potensi durhaka itu lebih besar. Kenapa? Kita hendak imbangi dalam rumah tangga. Kalau kita mau bicara masalah pasang surut ekonomi, baik ledron, loan sendiri lagi ya. Sigaga tenana, watehana terus bahana ti. Tapi jangan ciptakan kerusuhan dalam rumah tangga. Sama-sama kita maklumi. Oh hana uronyot tatagun breh. Hana limong bohmo, le bohmo dapat jubeu tepo hana karu. Pegah ego hampah dan kawin ngandrana titi uro karu. Hai mi, bonde mita de lako tabo, nem kawin bubek karu. Cim kawin dah. Cim mita. Betuke sabu je nem kawin. Ate karu ti. Bahkan ngendoke sabu ate kagla tali inat atau ya mita inang lain ni ji. Le kejadian menan. Makanya status karu dalam rumah tangga itu kita sendiri yang menciptakan. Baik mendalih ke suami hanapeng. Maka Khadijah sini belajari. Khadijah kaya raya mimpi. Kuk kaya Khadijah. Ini sering kita dengarkan riwayat-riwayat tentang Khadijah radhiyallahu anha. Ni jojo harta. Ni kenbak Nabi kita nyo suami lun ambillah harta ini. Sesungguhnya ini adalah milik Allah. Maka saya pergunakan di jalan Allah. Bahai wahai suami lun untuk perjuangan agama Allah. Tabah. Ni jok le Nabi mimtuah. Jok bak para sahabat. Duduk bak punggung unta. Ya dakwah Islam. Sambilan mekat napeng nanti ini untuk kebutuhan agama, untuk kepentingan agama. Jaju, publo. Tipuro gejuk mim tua. Suatu ketika kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah, hampir habis hartamu untuk kepentingan agama Allah. Pagi hai Khadijah habis harta tentu. Apa kata Khadijah? Hai suami lun. Memang pada adatnya harta kagebi kelun oleh Allah, tapi hakikatnya harta ini adalah milik Allah. Munyo harta kepesinggah oleh Allah, tempatkan pada jalan Allah. Maka lu yu bak kata hai suami lun, puabih agama hartanya untuk agama Allah. Neken le Rasulullah, bagaimana halnya nanti jika hartamu semuanya bersih untuk kepentingan agama. Lun rela dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka wajar Khadijah itu mendapat salam langsung daripada Allah melalui malaikat Jibril perantara. Ini pegang oleh Allah. Jibril, sampaikan salamku kepada Khadijah, istrinya kekasihku, dan kepada kekasihku merupakan salam dari Allah. Sehingga ne pesan oleh Khadijah lam sakit. Hai Khadijah, ne pegah oleh Rasulullah. Apa yang engkau tangisi? Neken le Khadijah mi, saya teringat terhadap alam bardah. Jikapun saya nanti berpulang kepada Allah, bagaimana keadaan saya di alam bardah urung silun? Tinggal-tinggal tiba-tiba getren malaikat Jibril mim dua. Getren malaikat Jibril, guputren ijaga fan limong krek keputusan jaga fan. Netayang le Rasulullah Jibril keso limong krek ijaga fan nyo mandum kananan kata malaikat nyo yang buh Allah lun cuman perantara. Gekala untuk nama yang pertama ijaga fan yaitu untuk Rasulullah, yang kedua ijaga fan untuk Khadijah, yang kele ijaga fan untuk Sayyidina Ali, yang keput ijagafan untuk Fatimah, yang kelimong ijagafan untuk Sayyidina Hasan. Maka terkejut Rasulullah, netayang le Rasulullah. Nah sidro tu hana merupakan ijagafan. Siapa dia? Sayyidina Husain.
Sesungguhnya Husain tidak memerlukan ijagafan. Kenapa? Karena nantinya beliau akan dibunuh di Karbala sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak memerlukan ijagafan. Nyamban persiapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuwa ba Allah Khadijah mi merasa terpukul Rasulullah. Karena hanali urin yang menan di penghujung daripada nuwa ba Allah nawasil le Khadijah. Ya Rasulullah, andai kata singa hotel ni pegah agama Allah, merumpak keruang tau, luah kerungnya, engkau mesti melewati, harus talingkanya, hanjut ne lewat, nekuh kubulun kata Khadijah, nekuh kubulun, necok tulang rung-lungnya, tulang rung, jadikanlah itu sebagai titi untuk engkau lewati, untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian Khadijah mim dua. Pengorbanannya terhadap agama Allah luar biasa. Maka setelah sepeninggal Khadijah, ketika Rasulullah menikah dengan Aisyah, itu pernah waktu nuwo Nabi tengok nyan munomi Nabi contoh munom betul mengaikap kan, walaupun kan sebegini menan Aisyah radhiyallahu anha tengok ni cumucom mi tengok ni mayum tiba-tiba jarum red jarum suput handa kalan tiba-tiba Rasulullah tenuwa nedeng bak pintu syahaya kenabian yang nabak wajah beliau memancar sehingga pengeh deh ne kalan jarum ni duk nan pengeh wajah Rasulullah ni tupa le Aisyah ni beda wahai suami lon katron wo ni cum jaro-jaro nerangkul bak jaro ne pudu bak kursi le Aisyah. Rasulullah merihek ne perubah rung ada lemung Aisyah. Tengok ne perubah-perubah rung menandung dua, ne gusuk dengan kasih sayang le Aisyah. Tengok ne gusuk-gusuknya terkejut Nabi. Waktu terkejut Nabi, ruh musubur Khadijah. Lain ju wajah Aisyah tengok. Lain ju wajah ada tanya ke menancit. Masa uragam kali pernah kahwin tiga. Apakah geceri atau meninggal terserah. Yang kagum kahwin permoh kedua. Kebetulan permoh yang keduanya itu ri permoh dia yang phone. Itu sonan nan lah bahkan ngon lah. Le jam kahwin dengan dia. Tengah-tengah malam tete wawon mufum. Anampo wawon. Kiban apa saja? Oh yang katranyan you. Adi wate wewen rotakeun nan permoh phone. Yang ke meninggal dia tanya malam yang. Ikan le permoh. Hana tu soleh permoh. Nyau perumah putu bot gede. Tapi Aisyah hana orang selon. Aisyah waktu netupu Rasulullah mengucapkan yaitu nama Khadijah. Lain ju wajah tapi hana pegah. Ia tak takut tersinggung Rasulullah. Sehingga Rasulullah ditanya, Aisyah, pakannya wajah tiba-tiba berubah? Ada apa? Mono ya Rasulullah. Lun tersinggung perasaan lun karena Khadijah ka gua ba Allah ko trip ka. Iron ko trip kan menikah ngelung. Puatra kurung lung ya Rasulullah. Ne lah tu lumung lung wate terkejut. Kanan lun yang disebut tapi disebut nama Khadijah. Pua ke lung hansip laga. Padahal Khadijah hanya janda, ilun iaitu perawan ne menikah. Pakan cina tu lung iaitu nan Khadijah disebut. Ne bedah Rasulullah dengan kasih sayang ne pegah. Aisyah, betul mutuah. Engkau saya nikahkan itu perawan gadis dan dari drone betul. Tapi hai mutua hai lom pegah bagata apa? Sidra Khadijah dibanding dengan 1000 wanita lain sungguh tidak bisa menggantikan kedudukan posisi Khadijah di sampingku kata Rasulullah. Kenapa? Betapa depu dia kata hai Aisyah. Di mana pada saat itu ketika wahyu pertama turun, semua orang mencemoohkan saya. Tidak ada yang mau percaya atas kenabian dan kerasulan saya. Tapi Khadijah, dialah orang yang pertama menyemangatiku, menyelimutiku dan memberiku semangat. Bahwa terus aku akan terus semangat. Karena dukungan dan dorongan daripada Khadijah. Dan tetepu, ubina harta Khadijah. Mandung kesumbang ke jalan Allah. Ha'ikna soto posisi Khadijah. Berseri bedo je inang lain. Khadijah tetap nomor 1. Tapi Aisyah han lagi lanjut kalimatnya. Karena kejaga-jaga perasaanmu. Sebab itu bahaya. Apalagi Nabi kita nyo urung pencemburu nomor 1. Baik kurung sopan tayo. Nabi kita nyo yang mulia. Yang cemburunya luar biasa.
Ini karena alasan inilah maka Allah Subhanahu wa taala mengklaim istri-istri Nabi setelah wafat Nabi haram untuk menikah kepada selain lelaki. Lain daripada Nabi haram menikah. Menikah kepada haram oleh Allah. Perumuh-perumuh Nabi. Tok Nabi yang dia mengkawin dengan orang yang kali pernah mengkawin dengan Nabi. Yang menan urung syilun. Dijaga betul oleh Allah. Inilah perilaku-perilaku Rasulullah di mana dalam rumah tangga. Tak contoh lagi kita nyomi. Nabi nanuwa tengah malam na. Tapi Nabi hanatam pernah raya-raya gemusuh atau gemuhoi urang. Dan gejaga perasaan tetangga. Ngan urang hanagasa Nabi ni pegahaba. Lemah lembut. Nekalan ni. Nabi waktu yang tubit ukota, upasai. Pandangannya selalu menunduk. Ya. Gaki waktu yang langkah. Memang kata orang, langkah Nabi raya-raya. Tapi kita jangan berasumsi. Tapi kita yang mana? Nya raya. Nabi makna raya. Otnan, ubed tehah. Han raya tat, han ubed tat. Setengah. Tetapi, langkah Nabi itu pasti. Makna pasti. Menyo Nabi kerana langkah uke. Ike na tantangan. Ada rintangan, ada perlawanan, Nabi tidak mundur. Han gesurut Nabi. Berangkaban diancam, Nabi akan terus lanjut lanjut jalan. Dan perjalanan beliau dinaungi daripada langit dengan tua. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nejaga hoyang nejak. Kenapa? Senantiasa beliau hanya semata-mata untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nyo ke yang perlu kita terapkan. Apakah dalam keluarga atau dalam kampung atau di pasar, di mana saja. Nyo sama-sama mimandum tu. Mengingat cinta kepada Nabi, yang pertama berselawat kepada Nabi. Maka kami si golom di penghujung watai ni. Trek mentang yang bandang. Tam selawat lagi Nabi tiga tepo. Shalla alaika Allahu ya Adnani. Hidrolong. Ira nengi je dulu. Lagi yang karabe tu itu kalau pandah ke batu. Ira nonton dia. Sama-sama katanya cinta kepada Nabi, sama-sama dalam selawat. Nyo nonton dia malaikat untuk apa kan gesuting nanti kepuar ke debat Nabi dia cerita. Dia pegah disampaikan oleh para malaikat kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Si malam ni menyoek 10 20 je menyoek 100 lebih ke. Lebih-lebih kami nak adik-adik long, kakak-kakak long yang hana lom na nak min. Nyo ka sering long sampaikan. Yang je nama selawat gebiar nak min ya Allah. Tapi punya teknik, punya cara. Nama selawat ke Rasulullah. Rezeki kita nyo agak serat bacut kan? Ada tak rezeki kami kurung meselawat ke Rasulullah. Nah penyakit yang han pulih-pulih ni meselawat ke Rasulullah. Netawassul dengan selawat tersebut itu minta penawar daripada Allah. Beja ke penawar talakai Allah daripada penyakit A atau penyakit B. InsyaAllah akan memperoleh kesembuhan mimtua. Inilah kebesaran Nabi kita yang mulia. Makanya jangan pernah bosan. Lidahnya baik pernah bosan. Ingat terus kepada Nabi kita yang mulia. Kenapa? Sering diceritakan oleh Mubalik. Tungku-tungku sering diceritakan. Nantinya watetruk bak urau bangkit. Ini semua kita akan sadar nantinya. Urau bangkit tiba mi. Nyodonya ke pancur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandum. Mandum. Semua tanah menjadi rata. Kuburan ada tempat lemi. Semuanya rata. Hancur mandum. Dia pegah oleh Allah. Hoka raja-raja yang dalam dunia ka pegah dro ke raja. Mana kalian pada hari ini? Inilah raja di atas raja yang berkuasa selamanya. Dia pegah oleh Allah. Allah siro ke pegah haba. Nyok kage pancur rangit-rangit kage runtuhkan semuanya mi. Tibalah hari kebangkitan.
Waktu itu bauro bangkit, Allah keperintah malaikat Jibril. Jibril, cari kuburan di mana kekasihku istirahat. Ya sitot. Maka malaikat Jibril ni turun kono bumo mi. Bumo kasari madum. Hana bak kaya hana bangunan li kasari. Kuburan-kuburan hana depat li kasari madum. Malaikat Jibril bawa tenyan pi kualahan. Hana getupat pada kubur Nabi Muhammad. Padahal sahabat paling dekat malaikat Jibril itulah Nabi Muhammad. Kok berat totan yang ngon paling to punya bahasa Aceh. Gesita le Nabi le malaikat Jibril hana getupat. Terakhir getok-tok bumo le malaikat Jibril. Hai Tano, beritahukan kepadaku di mana keberadaan kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gemetar bumi. Bumonyo mekat-kat mem tua. Maka jimu pegah-pegah tanah dengan tanah dimanapun keberadaan kekasih Allah, maka tentangnya retak. Bumi ini retak. Tentang Nabi, nyahina retak. Tehah bumo, Nabi ni tebit mem tua dengan kemuliaan. Nebedah Nabi mi. Nyo umpama lagi nyo mi nebedah Nabi ba ule tanah kuburan. Nyahina neduk Nabi. Ya, nepleh serban Nabi karena kenang tanah debu kan baru bedah dalam tanah ne sampuh serbanyan daripada tanah kaglih mandum ne pakai kembali le Nabi baru Nabi gekalan kiri kanan gekalan lain dah goyo putra kayo seketika teruk malaikat Jibril assalamualaikum ya Rasulullah waalaikumsalam Jibril Jibril nyo putra ka Jibril nyo puro yo ne pegah le malaikat Jibril Muhammad menurut pemberitahuan daripada Allah inilah hari kebangkitan ne tayang le Nabi berarti ini hari kiamat nyo Muhammad uronyo uro kiamat nyo Jibril menyonyo uro kiamat Jibril di mana engkau sembunyikan umatku umat lon patakubah Jibril. Apakah engkau telah melemparkan mereka ke dalam neraka? Tidak Muhammad. Jibril, katakan kepadaku di mana umatku? Coba bayangkan mim dua. Lagian bangkit Nabi daripada kuburan nedu atas tanah. Hana netayang Khadijah. Hana netayang Aisyah dan istri yang lain. Hana netayang Fatimah. Bahkan keluarga-keluarga yang lain tidak ditanyakan. Tetapi yang dalam pikiran Nabi, umat lunho. Karena Nabi ni dupumi, waktu ni Isra Mi'raj dia nekalan berapa banyak dari kalangan umat Muhammad yang nantinya jadi penghuni neraka. Ya Nabi, maksud ji baik sampai tamang neraka, berawalun bi syafaat ile. Baik ile geti alam neraka, merupa syurga ju. Nyampan sayang Nabi ke umat mim dua. Nekun le malaikat Jibril Muhammad. Umatmu belum dibangkitkan oleh Allah. Nyo baru dra ne bangkit. Ente ke ujung ke dia baru tak bangkit yang lain-lain kan. Nyo golom bangkit para malaikat ni lagi pegat lom le Allah. Trip dah macam proses. Baru lega Nabi Muhammad ingat umat berarti golom dalam neraka. Dupnan kasih sayang Nabi ni. Demikian kita yang hadir malamnya. Nantinya di yaumil mahsyar. Nyan mi akan gade kita nyodli Allah. Gade di belang padang mahsyar. Merutuh ribayatun mi. Inilah penentuan amal ibadah yang kita nyopo di dunia sampai di negeri akhirat nanti. Ino. Gepegah li tengku dalam kitab gue baca. Nanti di belang padang masyar matauro sejengkai ule. Nye. Tergantung amal. Kalau banyaknya amal kebajikan, tentu saja hanam dah tepat pi matauro. Demikian menyotanyodit amal, bahkan banyak bermaksiat, maka matauro ya tehule. Contoh, hino idunya. Oh wate tari uro, berat je uro kan. Hana mandum urang yang haik gedun uro. Na urang biasa macam. Tapi gayan biasa, hanam pepep anak tapu. Kenapa? Inilah nepetimang dengan ilmu pengetahuan agama. Sebagai ilmu tambahan bak malamnya semua kita yang berhadir menyota-nyota rasakan tari uro panas terik berat tak tu hana manusia yang tidak mengeluh ho yang tajak urang gekeun meuno tahu
Tu umtat. Yang tajak. Maka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau merasakan panas yang begitu sangat, laju terucap, kubrat tutung, tu umtat, tambahkan kalimat tersebut. Contoh, suumtat. Ya Allah, berat tak suum ya Allah. Lun melindung Badro ni ya Allah dari panasnya api neraka. Yang diutamah oleh Nabi. Diutamah kalimatnya. Untuk apa? Kalaupun nama kita sudah tercatat di dalam neraka, maka dikala getanya berlindung kepada Allah dari panasnya neraka, yang kebawatannya Allah keperintahkan kepada Malik Zabaniyah. Hai Malik Zabaniyah, tolong engkau lihat di dalam neraka, apakah ada namanya hambaku yang saat ini berlindung kepadaku dari panasnya neraka. Ini klaim Malik Zabaniyah. Ini contoh ya, na'udzubillah, mudah-mudahan hana masyarakat yang hadir bak malamnya mesti dropi ya Allah benanan dalam neraka drone ya Allah yang bak watenya minekalan le malaikat Malik Zabaniyah nanan urang tanya umpamanya dia mengadu malaikat Malik Zabaniyah, ya Allah nanan ji ya Allah, ni pegah le Allah Zabaniyah, hapuskan namanya daripada neraka. Karena pada hari ini dia telah berlindung kepadaku dari panasnya neraka. Maka tipuro gesampuh. Kan biu sagai. Yang berakan tanya hantuk kenan. Tapi nyo tu habis bapa kesi dia pegah. Tu abang kuimum tu tau dia. Tu Ke lewat yo. Baik bang kuimum mentang dia pegah. Terus bapa kesi dia pegah. Jawabannya bapa kesi ya pegah. Bapa kesi tu tau dia. Memang kan Mekah ada lung tu tin. Ho yang tajak ke tu. Tambahkan sedikit kalimat supaya kita terselamatkan nantinya daripada api neraka jahanam. Nauzubillah ya Allah, kamu melindung badran. Nyoke ilmu demi ilmu akan kita dapatkan pada tempat-tempat pengajian agama. Hino nam pegat majlis taklim ni. Hino nam pegat majlis taklim. Si uro padungga, si minggu padungga. Ha? 3. Si minggu 3. Allah. Rukun temayang badu? Rukun temayang badu? Gak jadi. Rukun temayang badu? Nesulah. Ya bud mim tua. Ngan tayak bud detna fahala. Nekalan gure-gure katanya tega sampaikan kelebihan-kelebihan tayo tayak bud. Terus bak menasah tatanya bak tengku kibancara tengku tadang sembayang, kibancara tatung isembayang. Bahkan untuk meredam kemarahan seorang istri itu mudah. Karena kemarahan bengeh. Suatu ketika Nabi Allah Musa nejak marid dengan Allah di Bukit Tursina. Dalam perjalanan merumpa dengan iblis, isitup Nabi Musa. Nabi Musa ketupanya iblis. Kan? Nabi Musa raya panjang urang mi. Jadi mi tak bayangkan adalah goknya generasi kepadum kenabian, tapi ke ubet ke raya panjang Nabi Musa urang. Itanya le iblis. Musa honejak rikeun le Nabi Musa. Pupuk ke urusan lung ikah. Lung bertiga hendak urusan bukah, bekeh tayang lung kah. Tayang le iblis. Kan nak tanya honeja. Elong kuneja Bukit Tursina kuno marid dengan Allah. Ikan le iblis. Nutim tanyang ba Allah tiat. Nutanyang tiat. Kira-kira menyo kamu iblisnya bertaubat di jalan Allah. Apakah Allah menerimanya? Nutanyang tiat. Nabi Musa kat terbaca. Nyo ikah pu kayuyu menteng. Atau memang benar-benar kalian mau bertaubat kepada Allah? Ikan le iblis. Kamu bibit yang bertaubat. Cuma ni tayang ledro ni. Geterimang taubat kamu oleh Allah. Maka orang silon. Gekan le Nabi Musa. Untuk menyokamayang ka kupoh. Raya tak Nabi Musa. Kejak Nabi Musa kemari dengan Allah di Bukit Tursina. Ni tayang le Allah. Ada apa Musa? Ya Allah. Waktu dalam perjalanan lo kemujak kena bak bukitnya. Tadi di perjalanan saya jumpa iblis. Cuman. Yang ke iblis you tanya orang baklun. Badran ya Allah.
ketika mereka mau bertaubat kepada-Mu ya Allah, apakah Engkau akan menerima taubat mereka? Ini pegah oleh Allah, Musa sampaikan kepada mereka bahwa siapapun yang bertaubat akan saya terima taubatnya. Senang tak? Berarti ya Allah, iblis punya taubat ni terima, lun terima. Berdasarkan kesalahan pada awal, iblis enggan untuk bersujud kepada Adam. Maka hari ini mubaru lun terima taubat iblis, ji harus isujud bak kubu Nabi Adam. Kabat Nabi Adam kai wa balun, artinya tinggal kubu. You sujud bak kubu Adam, maka lun terima taubat iblis. Gua je Nabi Musa. Gua Nabi Musa kana jawaban isetup le iblis. Musa, kiban ke jawab oleh Allah, ke terima taubat kamu? Ikam yang anak kata taubat ku hambu ke kali Nabi Musa. Kan baik lagi terima Tuhan. Kali lun tanya mbak Allah, nepega oleh Allah akan keterima siapapun yang bertaubat termasuk kalian wahai iblis. Iblis kok tenang. Kok senang iblis. Tetapi ke kali Nabi Musa. Gata-gatanya kesalahan pada awal perjalanan bahwa kalian disebabkan enggan sujud kepada Adam. Maka hari ini kalian harus mengulanginya lagi. Baru taubat kalian diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang lebih. Bukankah Adam telah kembali kepada Allah? Hanya. Lalu kepada siapa kami sujud? Pegahlah Nabi Musa. Allah memerintahkan kalian wajib sujud bak kubu Nabi Adam. Ikan lebih. Ikan mengawurung mendang hang kutim sujud. Bak kubu dah kuat sujud. Ya iblis. Bengeh Nabi Musa. Gila kepoh. Watai gila kepoh. Ila ke ampun iblis. Baik Musa. Ikah kakak pengelong. Kak permainkan. Komunikasi. Lun marit dengan Allah. Kakak pemain likah. Bengeh. Watai genuk poh le Nabi Musa. Ikan le iblis. Musa. Baik tapoh lun. Baik tapoh. Akan lun bite. Langkah-langkah kinerja kami untuk mempengaruhi anak cucu Adam itu akan saya kasih tahu rahasianya. Maka kali Nabi Musa, ci pegah aja. Pegah lebli. Wate manusia tengah bengeh nyo dalam rumah tangga kami, hati-hati. Untuk ni ingat bak suami yang hana ajak dakwah malanyo. Wate manusia tengah bengeh, tengah nafsu amarah, tengah GA ampere ya. Ipegah lebli, wajahnya itu kami kuasai. Wajah urung bengeh kami kuasai. Kami rasuki wajahnya. Menyo memang bengehnya han berat, kamu pu berat ipegah lebli. Kalau di suami istri sampai nanti mereka itu mengeluarkan kalimat cerai atau sampai memukul atau sampai membunuh, baru kami cuci tangan. Nya iblis bega. Nyo rahasia iblis buka. Maka urus yang tuan berbahagia. Nyo bertingat kita nyo watena kemarahan suami, kemarahan istri dalam rumah tangga. Tapi ingat, ayah baik bengi ente ijak iblis pamukara. Demikian promo lako bertajam ju. Baik bengi mana mitlong untuk mukara ni tamang iblis. Istighfar, astagfirullah. Nanti boleh dipraktekkan ya yang ilmu malamnya itu boleh dipraktekkan. Ente kiban perubahan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asai ka bengeh urang ni pegah aju. Nyai saluh iblis itu istighfar bertajam. Gadah mim dua. Kalau tidak inilah kemarahan manusia yang bisa dikendalikan oleh iblis alaihi laknah. Baik sabai-sabai kita nyo dalam perangkap iblis. Kehidupan kita nyo hanya sementara. Tiba masanya nanti kita nyo akan kembali kepada Allah. Di hadapan Allah nantinya kita nyo akan kita yang persoalan-persoalan menyangkut dengan kehidupan dunia. Selesai taboh, saboh kita nyo. Selesai taboh, saboh kita nyo. Ulun hae menanggung berat beban dan dosa. Tolonglah kita indahkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kehidupan kita terus diwarnai dengan syiar atau sunnah-sunnah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pegah hana masalah hana mungkin ni. Hana urung hana masalah. Suatu ketika na urung kena lapor masalah bak Saidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Goknya gemu paki suami isteri gemu paki. Maka Nabi ultimatum le Saidina Umar. Kalian kalau sering bertengkar, bahkan sering menyalahkan istri atau istri sering menyalahkan suami, itu nanti akan saya hukum dengan tongkat.
Nak tungkat Nabi Saidina Umar. Gepoh dengan tungkat. Dan hana tawar menawar. Yang inang gepoh, yang lako pi gepoh. Maka orang termakut. Watenyan, wate masa khalifah Saidina Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah. Yang peraturan betul-betul peraturan diterapkan. Sehingga apabila anak suami yang bertengkar dengan istrinya, nyo dua genyo gemu pakat. Nyo tajak bak Saidina Umar ya, tak tepat ya. Draw ni yang salah. Kenle lako, draw ni phone. Pulung kembak draw ni phone. Kenle lako, kan gara-gara bunuh telat pada gunbu, mai dong hai kutu ku tipak dengan belangong. Kenle perumo, yang ke draw ni beo-beo main tipak. Nyo dia akan ku adukan kepada Saidina Umar. Kenle lako, saya juga akan mengadukanmu kepada Saidina Umar. Bedahnya dua-dua berangkat dari Saidina Umar ni. Kira-kira truk bak jalan kena tamang rumah Saidina Umar. Kekalan tu tuam mi bapa-bapa puyang na bar rumah Saidina Umar. Ge menginging tu kalian dua ke. Tanya bunuh karu pian nak tempat bapa ke kan. Rupaji berat ini olom Saidina Umar karu ti. Makin pancara, oh pun man adu ina te awak. Wate kini wade kalau le Saidina Umar, goi tu. Hai. Kita kena. Hotan aja. Umar kamu bunuh nak cekcok bacut dalam rumah tangga. Berarti lu rencana lu nak mengadu Badra nu. Demikian isteri lu nak mengadu Badra nu. Tetapi kenapa sampai tidak jadi? Apakah nak jadi? Hai, kamu bunuh hana berat tan bunuh pi karu tetrok bunuh ku dron lebih berat dron karu thang. Mangku putih ku aja badron go ku awo. Nak bengeh Saidina Umar? Tidak. Tersenyum Saidina Umar, urangnya pun keberangkat ge awo kadame. Inti yang lun kemuk pegah pu, hana getanyo yang hana persoalan dalam rumah tangga. Kepada urinang, beuk tu lun pesan. Ujian terberat kita suami isteri adalah gepesempit rezeki dalam rumah tangga mi. Nyo ingat habis yo. Oh wate hana peng isteri harus terbuka lebar. Nyo bejet ge maklumi, bejet ge terimang suami ate hana peng, bejet ge im-im irmo bek karu. Le getanyo wate gara-gara hana peng klek-klek karu, wateka karu. Nah orang yang sampai gecerai perumo. Pubutnya. Borosakan ada kita baca surat kabar. Bak koran itu lihinan ramai-ramai istri menggugat pasah. Ya ajukan pasah bak dinas mahkamah syariah. Wateka cek gara-gara kurangnya ekonomi, belanja hantip. Nya lako-lako yang mentang main chip kajian nukubah. Hai lakom tua. Beklingan judi, na'udzubillah. Drone yang menetap bak but-but yang kepaharim oleh Allah. Sehingga akan dipuji, oh nilai-nilai agama dalam kehidupan katanya. Enggak usah takut masalah rezeki. Kenapa? Karena Allah kali menjanji. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Hana yang melata-lata ada muka bumonyo. Kecuali. Makna hana mana? Atau mentang med-med katanya atau muka bumonyo, Allah ketanggung rezeki bagi kita nyomi. Tetap Allah akan kepemudah. Yang penting kita mau jalan usaha dengan baik, menempuh dengan cara yang halal, jauhkan yang haram. Karena menuntut yang halal itu adalah perintah wajib. Talabul halal faridah. Tuntut yang halal itu hukumnya wajib. Maka carilah nafkah. Bawalah pulang nafkah yang halal untuk dimakan anak dan istri supaya membekas dan mendarah gapah, yaitu katanya yaitu orang Islam yang beriman kepada Allah han tersentuh kepada yang haram karena resiko katanya makan haram raya tat mi mutua BO mentang perutnya itu merasa yang haram sehingga akan tersedot yang haram pak lain mi mutua nyuruhnya tinggal gencar tat urung. Nah orang yang putubit bahasa jangankan untuk nak minta yang halal, yang haram he, nyan bahaya bahasanya. Yang haram he, yang halal hana he, namanya ujian kehidupan itu kan berputar. Kadang-kadang mudah, kadang agak sulit. Itu cara Allah. Allah ketentukan kita nyomi, dah ketentukan. Jalan kehidupan ini Allah yang menentukan. Namun pikiran dan pilihan itu pada kita manusia. Kita memang memilih sesuatu, namun letak pilih, kita tidak siap. Allah dijadikan katanya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Allah menjadikan kamu dan Allah menjadikan perbuatan kamu. Tapi bem berdalih ke Tuhan. Pada kita nyo hana tak sembayang bem berdalih ke Tuhan. Tanyo tak pubuk dahsyat bem berdalih ke Tuhan. Maka kita nyo gubuh akal. Ni pegah le Imam Ghazali rahimahullahu taala. Akal itu adalah hadiah istimewa daripada Allah kepada kita nyo. Maka pergunakanlah akal sebaik mungkin supaya kita jelas kelihatan berbeda dengan binatang, makhluk yang tidak berakal. Mamio kita nyo hana tak manfaatkan akal, maka hana bida kita nyo dengan binatang. Nauzubillah. Nyo ke tulak tarik je mi mutua supaya ada dalam pandangan kehidupan manusia kita itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai apa? Pembawa amanat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menentang daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, harta kebilik Allah sumbangkan pada jalan Allah supaya tengok baik mukumat masalah. Nabi sampai kena wafat mi. Sampai kena wafat drananya sakit kabrat. Tetap ditanya Mbak Saidina Ali karamallahu wajha. Ali, adakah harta yang tertinggal? Pernah lu kubah harta lu? Nekun Saidina Ali, hana ya Rasulullah. Ali tawo tiat urumoh. Karena kan posisi di masjid. Tawo tiat urumoh datanya Mbak Aisyah. Putra nak tinggal. Tumakut hak. Ditanya yang Saidina Ali. Pakan tumakut hak menan ya Rasulullah. Ketika tiba-tiba lun wabah Allah. Bekna mukumat dahsyat dengan manusia. Ingatlah Umi. Na baranggo pernah tacok pulang. Waktu nuwa Sayyidina Ali baru Muhammad Aisyah ni tanya. Pernah tinggal lain. Yang nasi tok bajai buso. Bajai busonya necok le Nabi jamun. Waktu perang dengan Yahudi. Dalu Yahudinya nepuo tanya. Truk kenan ni cok le Rasulullah. Ni pegah bak Sayyidina Ali. Tanyakan kepada mereka. Supo juk pulang. Lung bek mukumat dengan manusia manapun. Lung kembali kepada Allah berdalam keadaan jeroh. Maka kami nak tamutang dengan syarat tu. Mentang udip ni bayar. Ber1,000 rupiah mim tua. Bek ni anggap sepele tanya. Ni nasi dro urang meninggal mi. Mentang mukumat dengan urang. Nabi bengek. Nabi bengek. Si dro urang meninggal digotong. Genek bau tempat sembayang gede. Ramai-ramai orang tengok kubak. Tiba-tiba Rasulullah ni lewat mi. Ikan le keluarga. Mintalah Rasulullah sebagai imam solat jenazah. Mulia taknya. Nuplung keluarga tidak nak tayang. Ya Rasulullah. Sudikah engkau mengimami solat jenazah keluarga kami? Ni tayang le Nabi. Apakah dia meninggal itu ada hutang dengan saudaranya? Nak tayang mbak perumo. Kalau kodron meninggal nak hutang tu. Kelih perumo santet ki ngutang. Ni dengar le Nabi, ni kelih Nabi pu menyo bahasa katanya ka sembayang ke ro. Hana galak Nabi ke berangkat. Ka golom truk bak tabah simpang, tiba-tiba ni tegur le malaikat Jibril. Allah yang perintah. Pun dia pegang le malaikat Jibril, ya Rasulullah. Allah yang perintahkan, kembalilah engkau salati. Menjadilah imam salat bagi jenazah yang. Nedang ya Rasulullah. Dia berkata Nabi, han lo tem dang maurung-urung yang meninggal mentai kubah hutang dalam dunia, mentang mukumat dengan manusia. Dia berkata malaikat Jibril, dia berkata Allah, wahai Muhammad, urang nyan buno kagak bayi hutang le Allah mendung. Nyan urang penasaran, dibancara kagak bayi hutang le Allah. Kan hawa te bat tanya na hutang bergebayi le Allah. Nah, dia tanya le Rasulullah, kibancara kagak bayi hutang le Allah. Orang yang meninggalnya kubjai hutang hanangan ke bayu mi. Memang hanangan bayu. Kena hana bayu. Memang hanangan bayu. Maka waktu di penghujung yang kamu sakit-sakit. Gecok tasbih. Tung ismayang ke baca. Kul huwallahu ahad. Dalam riwayat 1,000 si malam. Atau kena 1,000 si malam. Maka ketika truh ajal orang bononya. Allah keperintahkan malaikat Jibril untuk menyamar ke urung meninggalnya. Ka giyak juk, giyu bayi hutang, bakso gemutang, giyak bayi. Urangnya, urang yang po hutangnya, waktu itu malaikat Jibril kan rupa-rupa urang je.
Gekeun le urangnya. Alhamdulillah pak kana bayi utang lon. Wate dro no mutang peng long borosa agak kepepet perlepeng, long mutang lom bak gop long. Berarti mioronyo kana bayu kana ngelong bayu utang gop epat. Alhamdulillah, terima kasih. Wate gua malaikat Jibril kan wajahnya seperti orang yang berhutang. Gua ju. Gekeun le urang buno. Lain wajah. Sang lagi kena meninggal kan. Dia bayu utang-utang. Padahal memang kau meninggal. Tapi dubnan cara Allah. Orang siang mutua. Watai gadah orangnya. Baru je pegau pengumuman di menasah. Bawa orangnya ke gua ba Allah. Yang cara Allah mudah. Intinya. Bekna kehidupan katanya yang mukumat dengan sesama manusia. Katanya tahu ba Allah. Bahaya. Karena watai tahu ba Allah mentang dalam keadaan dosa. Itu dipertanyakan oleh Allah. Getanya watai kecabut ruh. Ruh getanya kecabut. Gebapa oleh malaikat. Wiyung gede. Jika Allah. Netanya oleh Allah. So ya. Si pulin ben pulin ya Allah. Kiban perjalanan kehidupan ji. Getulih. Na catatan amal. Nyan monyot kedi bermasalah. Gekeun ya Allah. Pinah gede. Hana rida Allah gekalan tanya kembali kepada Allah. Bagaimana halnya getanya yang penuh dengan dosa. Yang belum sempat bertaubat, yang ngan tetangga tetamu bengeh-bengeh, tamu kun-kun, urangnya sindir menyindir gara-gara kekayaan, gara-gara gop lebih epeng hamai takalan, susah katanya karena senang gop, nyo atranyo jangan sampai tabawa mati, sampai mati katanya mentang kuto hati ditawa ba Allah, innahu mayati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam. Ketika masanya katanya kembali ke hadapan Allah dalam keadaan berdosa, kan han katanya oleh Allah. Jamun kata long kiri mudonya glih pakan jino kata wa baklong dalam keadaan kuto. Fa innalahu jahannam peglih le kedih. Giu peglih le Allah karena kita terlahir sebagai manusia fitrah bersih. Pakan ketika kembali kepada Allah dalam keadaan kuto, nyolah kita persiapkan mi. Hari demi hari perjalanan terus berjalan. Yang kita usahakan adalah amal kebajikan tanpa ada persoalan dan sangkut paut dengan manusia yang lain. Supaya kembali kita kepada Allah. Baik hukumat dengan gob urung silun. Hikmah yang paling besar ni kalian meninggal ulama katanya ban-banyo. Kiban Allah pemulia mi. Dari Jakarta urung sembahyang jenazah. Masjid Raya Baitur Rahman 50,000. Oleh disambut oleh jamaah Pidi Jaya. Disambut oleh jamaah Samalanga. Disambut oleh jamaah di Jenim. Subhanallah. Inilah yang kita rindu-rindukan. Maka tanpa adanya kebaikan yang kita kerjakan, dari mana kita akan memperoleh hasil sedemikian rupa? Ini adalah rancangan, cita-cita kita. Kita kepingin, ya Allah, dak mujud lung lagi nyan. Kupjai urung sembayang, hana pre malam urung sama dia, rata pelosok. Bahkan ada yang membuat itu sama dia akbar, zikir akbar. Diniatkan pahala kepada beliau. Bisa kita bayangkan bagaimana bahagianya beliau di alam barzakh. Inilah yang kita damba-dambakan. Mudah-mudahan selalu dalam doa kepada Allah kita mohonkan, ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, ya Sayyidi, ya Maulana, sebagaimana kami berkumpul pada malam ini ya Allah di halaman masjid untuk merayakan hari kelahiran kekasihmu ya Allah, mesapat kamu bak malamnya ya Allah, kumpulkan kembali kami nanti di yaumil mahsyar, besapat lom kamu laginyo ya Allah. Kecintaan kami kepada kekasihmu, kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belaginyo singa bersapat kamu dengan Nabi, tamung Nabi dalam syurga. Izinkan kami mengikuti dan mengiringi Nabimu ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala.